Halo, selamat sore, Kak-Kakak. Wah, ada Kak Yanti dari Gading Serpong. Halo, Kak. Salam kenal. Halo, nih Kak Margareta dari mana nih? Wah, mungkin boleh dikasih tahu atau mungkin di rename dari gereja mana supaya kita bisa berkenal atau mau on cam juga boleh loh, Kak. Wah, supaya kita bisa saling melihat satu sama lain. Oke, Kakak mungkin kita langsung mulai saja. Kita mau buka acara kita pada sore hari ini dengan bersatu hati. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Ya Bapa dan Bapa surga, Tuhan terima kasih untuk segala berkat dan anugerah yang telah Kau berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk hari baru, untuk hari baik yang telah Kau sediakan. Kami akan memulai untuk acara webinar kami pada sore hari ini. Tolong Tuhan berkati setiap jaringan, berkati juga untuk Kak Teguh sebagai narasumber kami pada sore hari ini. Dan biarlah Engkau yang boleh berkati acara ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan melalui acara ini namamu boleh dimuliakan, dan ini juga boleh menjadi berkat buat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa, hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Oke kakak-kakak, sebelum memulai acara kita pada sore hari ini, perkenalkan saya Anggi dari Bina Warga. Dan saya tidak sendiri, mungkin kakak-kakak sudah melihat wajah satu pria ganteng, wah ya. Jadi saya mau perkenalkan dulu, di sini ada Kak Teguh Juliawan. Wah, panggilnya kakak ya, supaya kita semakin, kalau kita semua masih muda gitu, jadi tetap berjiwa muda. Kak Teguh ini adalah kepala sekolah inspiratif terbaik nasional di SMAK Trimulya. Halo Kak Teguh. Halo Kak Anggi, selamat Sehat? sore kakak-kakak, selamat sore juga. Sore Kak Teguh. Nah, Kak Teguh, kita kan sore hari ini akan membicarakan nih seputar kelas manajemen gitu ya, untuk di era pembelajaran hybrid. Nah, Ya, kita langsung aja. Silakan Kak Teguh, boleh langsung dimulai. baik. Baik, terima kasih Kak Anggi. Terima kasih juga buat kakak-kakak yang sudah berkenan hadir untuk persiapan materi ini bisa kita share buat orang-orang lain ya, buat sahabat kita, buat rekan pelayanan kita akan bagikan ilmu pengetahuan ini. Tapi yang pentingnya saya ingin berbagi dulu sedikit ya. Saya punya sebuah lilin, ini lilin stok ya. Lilin stok buat eh, biasa kalau mau masa Advent nih kakak-kakak ya. Terus saya juga punya satu pak lagi lilin sama ya. Ini coba saya matikan dulu filternya sedikit ya. Oke. Ya. Nah, ini ada dua set lilin, ada dua jenis lilin yang saya ambil dari dua pak yang berbeda begitu ya. Nah, yang saya ambil adalah lilin yang dari pak yang ini nih. Yang dari pak ini, kakak-kakak, saya keluarkan ini paknya ya. Boleh dilihat ya kakak-kakak ya, lilin yang ada, ini dua-duanya fungsinya sama. Kita pakai buat apa, mau masa Advent dan lain-lain. Cuma yang berbeda boleh dilihat lebih dekat ini kualitas halus buatannya, gitu ya. Lalu yang ini dikasih pita lagi di sini, lebih manis gitu ya. Ada goldennya. Kemudian lihat dari kehalusan areanya. Lalu di sini lebih apa? Beda ya kehalusannya. Kira-kira yang lebih mahal yang mana? Di tangan kanan saya yang ini atau yang di tangan kiri begitu kurang lebih. Ya. Kalau pilihan kakak-kakak yang tangan kanan lebih mahal, sependapat dengan saya dan memang iya yang lebih kanan lebih mahal. Apa sih yang membedakan? Lilin ini lebih mahal padahal fungsinya sama, begitu dikenain api, semuanya rapi, semuanya nyala gitu ya. Pasti nyala lilinnya. Begitu juga dengan kelas manajemen. Suasana kelas kita, sekolah minggu kita bagaimana? Mungkin saja ujung-ujungnya sama-sama rapih kok. Sama-sama ada firman Tuhan. Sama-sama mulai jam 8 atau mulai jam 7, selesainya 1 jam. Sama-sama gitu ya. Lalu anak-anak belajar firman, belajar sama. Tapi apa yang membedakan? Ini dia pertanyaannya. Dan inilah analogi dari kelas manajemen yang mau kita bahas hari ini.
ya, bahwa kelas manajemen yang baik ini bicara pada ranah keteraturan, pada ranah kualitas pembelajaran di dalam kelas, lalu pada ranah di mana anak-anak sekolah minggu atau murid-murid yang kita ajar merasa kelasnya berjalan dengan baik. Dan itu membedakan sekali dengan kualitas kelas manajemen yang ini. Ini dia yang akan kita bahas pada sore hari ini. Kelas manajemen. Ya, baik, kakak-kakak, saya punya sebuah gambar yang akan kita bahas sedikit saja. Saya akan berikan gambar ilustrasi untuk membawa kita pada sebuah perenungan sedikit. Ya, wah, kalau perenungan tuh nggak seru. Tapi kalau saya pakainya gambar kartun aja deh, Kak. Ya, gambar kartun. Ini ada seorang kepala sekolah lagi nelpon dan nelpon ke orang tua murid. Lalu kurang lebih percakapannya seperti yang ada yang di bawah nih. Ya, kalau dilihat kakak-kakak, percakapannya saya kepala sekolah, ini dengan orang tua Joni misalnya, nama anaknya Joni misalnya. Begini, saya nggak akan bilang anak ibu itu anak yang nakal. Tetapi dia adalah anak yang berbakat dalam tingkah lakunya yang mengganggu, begitu ya. Ini he is a gifted at disruptive behavior. Dia berbakat dalam tingkah lakunya yang mengganggu dalam kelas. Nah, kurang lebih begitu. Apa yang ingin disampaikan oleh gambar ini? Kalau rekan-rekan jeli, di sini ada sebuah masalah yang diberikan atau yang dialami oleh si anak murid, tetapi yang dipersalahkan adalah si anaknya dalam kelas. Karena anaknya dianggap mengganggu kelasnya. Kalau dilihat ya dari percakapannya. Tapi apakah pasti si anak yang mengganggu dalam kelas? Ya kan? Ini harus kita pahami baik-baik. Kalau dari sisi guru, apalagi saya sama-sama kepala sekolah nih, sama gambar ini sama nih ceritanya. Ya, kalau menurut saya iyalah, ya 90% statistik kalau ada masalah di kelas itu murid yang bermasalah. Nah, gitu kurang lebih. Tetapi apakah benar murid yang bermasalah? Karena seringkali pertanyaan ini bisa dijawab justru dengan pertanyaan gurunya. Bisa nggak mengatur kelasnya? Sehingga anaknya yang seharusnya bermasalah jadi tidak bermasalah. Ya, ini jadi sebuah pertanyaan. Maka dari itu saya punya sebuah foto yang namanya natural bridge atau jembatan alami. Jembatan yang terjadi karena bentukan alam. Ini ada sebuah jembatan ya, bentuknya bagus, kalau di foto keren banget, dan bentuknya luar biasa. Lalu secara harga murah, apa jembatannya jadi. Padahal jembatannya kokoh ini ya, kuat banget dari batu ini. Lalu manusia tidak perlu mengeluarkan usaha apapun karena alam yang akan membuatnya. Jadi nggak diapa-apain aja, jadi selesai begitu. Tapi kekurangannya, kalau kita mau bikin jembatan yang kayak gini lagi, nggak bisa. Karena apa? Karena langka, susah. Lalu kemudian jembatan seperti ini sekali rusak dia nggak bisa diperbaiki lagi karena ya bentukannya bentukan alam, lalu tidak pasti, tidak tentu. Di tempat lain ada nggak yang seperti ini lagi? Nggak ada. Tempat lain bentuknya beda lagi, ya. Dan jembatan ini tidak bisa digunakan oleh semua orang. Spesifik cuma orang-orang lokal tertentu aja yang perlu, ya. Kalau yang perlu ke pasar nggak bisa pakai. Kenapa? Kan di sana bukan dibikinnya bukan menuju ke pasar. Dia cuma di pantai aja adanya. Sehingga sesuatu yang hasilnya dengan bentukan seperti ini dibandingkan dengan jembatan yang seperti ini. Ini bentukan manusia, jembatan buatan manusia. Pembuatannya butuh perencanaan, lalu nggak murah karena butuh biaya besar. Dan usahanya besar karena manusia perlu ngebangunnya dengan alat, berat, dan lain-lain. Ya. Tetapi kelebihan dari jembatan ini, ya, walaupun bentuknya tidak sedramatis, tidak seindah yang alami, tapi dia bisa digunakan oleh semua orang. Dia bertahan lama, ya, awet, dan juga punya kepastian, gitu ya, punya certainty yang bisa diukur. Misalnya, ini panjangnya sekian meter, udah pasti sekian meter nanti bikinnya, gitu loh, ya. Umurnya bisa dipakai sekian tahun. Lalu kalau udara, cuaca panas, dingin, hujan dan lain-lain, itu tetap bisa dipakai karena certainty-nya tinggi, karena tinggal di maintenance, begitu. Nah, apa yang ingin saya katakan? Yang ingin saya katakan adalah kita bisa memilih. Seringkali ada yang bilang begini, Pak Teguh, saya itu sebagai guru sekolah minggu atau sebagai guru udah jago kok.
nggak usah diajarin, sudah jalan kelas manajemennya. Saya bisa memanage kelas murid-murid saya, bisa. Tetapi saya nggak ada yang ngajarin, maka itu termasuk dalam kategori yang sebelah sini, Bapak Ibu, ya, yang unintentional class management. Jadi Bapak Ibu bisa kelas manajemen bagus, ya, tetapi tidak ada yang mengajari, sehingga kalau disuruh ajarin ke orang lain, aduh maaf Pak Teguh, mungkin nggak bisa karena saya belajarnya sendiri nih, nggak bisa diulang. Jembatannya nggak bisa dibikin ulang. Ini jembatannya cuma modelnya model kita aja, jago buat kita aja. Unintentional, kelemahannya tidak bisa, ya, tidak bisa diduplikasi. Nah, ini dia yang jadi masalah. Jadi kalau misalnya di antara rekan-rekan ada yang bilang, Pak Teguh saya sih udah bisa ya kelas manajemen. Yes, of course. Dengan jam terbang rata-rata kita bisa, tapi begitu kita harus melakukannya dengan anak yang baru, apalagi anak generasi digital, kelas manajemen kita masih zaman manajemen yang sebelum digital, langsunglah kita merasa cenut kepalanya alias pusing. Lalu bagaimana dong cara mengatasinya? Kita harus melihat bahwa kelas manajemen bisa dilakukan secara intentional atau dengan sengaja. Artinya ada desain, ya, ada rencana, kemudian ada latihan, ada practice, gitu. Lalu ada pengetahuan, artinya kita ikut nih. Makanya kalau misalnya bisa, mari kita bagikan pengetahuan ini yang akan kita dengarkan hari ini, begitu ya. Seperti apa sih yang seharusnya dilakukan? Maka dari itu, saya mau ajak kita semua mulai melihat. Ada 28 faktor yang mempengaruhi anak belajar, ya. Tetapi di antara 28 faktor ini begitu di ranking, ya, begitu di ranking, yang nomor satunya yang paling mempengaruhi anak bisa belajar dalam kelas adalah classroom management atau manajemen kelas. Itu sebabnya penting banget hari ini sesinya. Kenapa begitu penting, Pak Teguh? Karena ternyata nomor satu yang paling mempengaruhi anak itu bisa belajar atau enggak, anak itu ikut sekolah minggunya ngerti atau enggak, ternyata adalah kalau manajemen kelasnya baik. Selebihnya mengikuti instruksi, lalu dukungan orang tua, papan tulisnya bagus, ada laptop, ada apa, itu semua ada di bawah gitu, rekan-rekan. Tetapi nomor satu, masalah penyebab anak bisa atau tidak bisa belajar adalah manajemen kelas. Oleh sebab itu, banyak sekali gereja yang menyelenggarakan sekolah minggu, ya, merasa kok kelas sekolah minggu kami gini-gini aja ya. Kok anak-anak yang datang itu biasa-biasa aja ya, nggak kayak anak sekolah minggu lain, lebih aktif, lebih bisa teratur. Kalau bikin acara langsung cepet latihannya, nggak banyak diatur-atur. Lalu kalau mulai acara diem gitu ya, kapan diem, kapan aktif bertanya. Wah, gimana caranya? Caranya adalah dengan classroom management. Ini dia yang tidak banyak kita ketahui, atau kalau kita pun tahu, anggap enteng. Oleh sebab itu, izinkan kita harus tahu dulu ada sebuah perkataan, ada sebuah pepatah, we don't get to decide whether we have challenging students in our classes, but we can certainly decide how we respond to them. Kita nggak bisa memilih, kita nggak bisa memutuskan mau dapat muridnya yang repot, yang susah, atau yang gampang, yang bagus atau yang jelek. Tapi karena kita nggak bisa milih, kita bisa melakukan satu hal lain, yaitu adalah merespon anak-anak yang ada di dalam kelas kita. Maka itulah tugas guru. Bukan milih-milih, saya mau anak yang itu, saya mau anak yang itu, yang gampang diajarin, yang hafalannya kuat, langsung masuk saya, supaya kalau bahas bagian ayat Alkitab gampang. Nggak bisa begitu. Yang bisa kita lakukan adalah anak yang dikirim Tuhan, ada di dalam kelas kita respon dengan cara yang baik, yaitu dengan kelas manajemen. Maka dari itu Harry Wong menyampaikan bahwa dalam masalah-masalah tingkah laku yang dimiliki oleh anak-anak, termasuk anak sekolah minggu di dalamnya, itu adalah penyebabnya kegagalan anak sekolah minggu, kegagalan seorang siswa di sekolah untuk mengikuti prosedur dan rutinitas yang seharusnya mereka lakukan. Ya,
Sehingga which in turn are caused by teachers who do not have procedures and routines. Di sini di bawahnya dijelaskan lagi oleh Harry Wong penyebab utamanya ya. Ketika anak-anak itu failure atau gagal untuk mengikuti prosedur, jadi prosedurnya gagal nih, nggak bisa diikutin, maka disebabkan oleh guru yang tidak memiliki prosedur atau rutin. Dia hanya mengalir saja secara alami, lalu tidak tahu apa yang harus diulang-ulang, gitu ya. Apa yang tidak boleh dilakukan, misalnya seperti membandingkan anak, lalu threat itu mengancam anak di kelas, atau kita teriak nih, emosi kita remnya belum gitu ya, emosi belum begitu. Nah, apakah kita sering mendiamkan anak karena anaknya udah ribut langsung diam, semuanya diam? Oh, berhasil berarti kelas manajemen. Apakah seperti itu kelas manajemen? Tentu tidak. Dan inilah yang dimasukkan oleh Harry Wong, bahwa kegagalan siswa di dalam kelas untuk bisa teratur itu disebabkan karena mereka gagal mengikuti prosedur dan rutin. Loh, kok bisa gagal, Pak Teguh? Lawong mereka nggak tahu kok prosedurnya, lawong mereka nggak tahu kok rutinnya. Maka tidak aneh kalau ada pepatah bilang, mengajar itu, jadi guru sekolah minggu, kalau di dalam murid ada 35 murid, ini kan perumpamaannya 35 ya, kalau dalam murid ada 16 murid, dalam satu kelas ada 16 murid, dalam satu kelas ada 10 murid, maka seolah-olah menurut Mark Twain, teaching is like trying to hold 35 corks underwater at once, atau rasanya seperti menahan tutup gabus di dalam air ya, di dalam air, di bawah air, underwater, pada saat yang bersamaan pakai 2 tangan ditutup. Karena begitu nutupin 35 tutup gabus, celung, sebelah sini muncul. Begitu sebelah sini muncul sama kita tutup sebelah sini, yang terjadi yang di tengah lompat, plung, plung. Jadi begitu kita perbaiki sebelah sini, sebelah sana yang masalah. Perbaiki sebelah sini, sebelah sana lagi masalah. Itulah rasanya seperti mengajar. Ya, maka dari itu apa yang bisa mengatasi hal seperti ini? Kelas manajemen. Bedanya guru yang bisa melakukan kelas manajemen disebut guru efektif. Kalau guru yang tidak efektif, yang nggak bisa melakukan kelas manajemen, ya itu disebutnya dengan guru yang tidak efektif. Oleh sebab itu, ini adalah tabel perbandingannya. Effective teachers mengatur classroom-nya dengan prosedur dan rutinitas. Guru yang tidak efektif atau yang tidak menguasai kelas manajemen itu mendisiplinkan kelasnya dengan ancaman dan hukuman. Jadi, pernahkah kita mendengar anak-anak rapih loh di dalam kelasnya, tapi takut karena gurunya galak? Ini yang disebut dengan guru tidak efektif. Anak-anak takut karena gurunya galak. Anak-anak takut dihukum karena dia tahu kalau dihukum sakit. Daripada sakit, mending saya diem di kelas. Akibatnya seharusnya dia aktif, dia akan diem karena dia nunggu ini dihukum nggak, ya. Sehingga tidak membuat anak belajar dalam kelas. Ineffective teacher sangat tidak direkomendasikan. Tetapi effective teacher sangat direkomendasikan untuk kita semua menguasai teknik-tekniknya, ya. Itu ya, menarik ya. Ternyata kelas manajemen itu penting banget ya. Nah, ini yang seringkali kita nggak ketahui. Seringkali kalau dalam pelatihan-pelatihan guru sekolah minggu, lebih banyak kita fokus pada cara-cara kreatif, panggung boneka, bagaimana cara kita bisa mengajar dengan teknik-teknik yang kreatif, dengan permainan game, kalau yang lagi ngetren tuh Kahoot, ya, Quizzes, terus kita pakai, begitu dengar ada apps baru lagi, wih, kayaknya baru. Apakah itu yang membuat kelas kita baik? Bukan ternyata. Nomor 1, bukan games, bukan aktivitas, tetapi adalah manajemen kelas. Ya, menarik ya. Oleh sebab itu kita mau lihat nih, kalau kita mau manajemen kelas, kita harus tahu dulu behavior anak-anak. Ini saya perkenalkan dengan teori Erik Erikson. Kak Anggi, boleh konfirmasi nggak? Tulisan Erik Erikson di atasnya jelas atau ada yang garis-garis kotak? Takutnya ada yang garis-garis kotak nih. Jelas, jelas. Jelas ya? Oke, thank you. Jadi kita harus lihat dulu, menurut teori Erik Erikson, kalau urusan sama anak umur 3 sampai 6 tahun, ya, urusan sama anak umur 3 sampai 6 tahun, itu
Nih, kita lihat yang ini ya, Bapak Ibu ya, rekan-rekan ya. Inisiatif versus guilt. Jadi mereka memang dibesarkan, mereka ikut aturan karena mereka takut merasa bersalah, ya. Jadi kalau mereka melakukan sesuatu, mereka ingin dipuji, mereka ingin disebut benar. Itu sebabnya anak 3 sampai 6 tahun kalau ditakut-takutin ya, atau misalnya kita nadanya tinggi, mereka langsung merasa bersalah. Jadi mereka akan ikut aturan kita jauh lebih mudah karena mereka takut merasa bersalah. Tetapi begitu masuk usia 6 sampai pubertas begitu ya, ini SD lah ya, SD sampai menjelang SMP begitu. Yang masuk masa pertumbuhan perkembangannya adalah kompetensi dan inferiority. Jadi, kalau mereka ikut aturan itu karena mereka percaya diri. Mereka punya sebuah confidence, kepercayaan diri. Gurunya memperlakukan anak dengan baik. Kalau dia salah tidak dipermalukan, justru disemangati. Ya, lalu kalau dia bingung, dia nggak usah bingung karena dia sudah tahu prosedur di kelas seperti apa, maka dia tidak akan malu. Di saat itu terjadi dia punya kepercayaan diri, maka tidak terjadi inferior. Justru dia akan merasa bahwa dirinya kompeten. Tetapi itu hanya terjadi kalau si gurunya bisa mengajarkan prosedur dengan baik. Begitulah Bapak Ibu. Menurut teori Erikson juga dibilang kalau masalah anak remaja, di masa anak remaja, mereka masuk pada masa identitas dan role confusion. Itu sebabnya di masa ini, anak-anak itu seringkali kalau di kelas itu lebih berani nyeletuk, karena dia ingin dianggap identitas sebagai orang yang humoris kah, gitu ya. Kalau dia ingin nggak mau diatur, misalnya begitu disuruh nyanyi, anak remaja nih, yang ngacaunya adalah karena dia mengalami role confusion atau kebingungan identitas, kebingungan peran, maka justru dia akan bingung nih. Saya ikut, tapi suara saya nggak pas, ya, nggak bisa ikut paduan suara, dan mereka ikut aja terus, dan akibatnya mereka akan bingung identitasnya di mana. Nah, beda dengan anak yang SD tadi yang di atasnya ini, yang di atasnya ya, yang ini nih, kotak yang ini. Kalau mereka disuruh nyanyi di depan atau nyanyi bersama-sama pakai gerak dan lagu, dan mereka tidak menguasainya, ya, atau mereka tiba-tiba disuruh maju ke depan, mereka akan merasa inferior. Itu sebabnya tidak aneh buat anak-anak yang SD mulai kelas 5 gitu ya, kelas 6, mulai itu ya, mulai masuk remaja, pokoknya di masa peralihan transisi yang atas ke bawah ini, mereka kalau disuruh nyanyi kan diem, ya, nggak mau pakai gerakan. Menarik ya. Ini dia pentingnya kita belajar teori perkembangan anak yang kita bisa pakai untuk menentukan kelas manajemen seperti apa yang baik. Lalu juga ada kelas teori perkembangan moral dari ini namanya adalah Kohlberg, ya, seorang psikolog yang memberikan teori perkembangan moral bahwa di tahap awal anak-anak yang masih kecil, ya step 1, mereka orientasinya akan patuh kalau ada hukuman, ya. Jadi mereka akan patuh untuk menghindari hukuman. Itu dia tujuannya, mirip dengan si Erikson tadi, ya, teorinya. Lalu yang nomor 2, mereka akan patuh untuk bisa mendapatkan reward-nya. Itu sebabnya begitu anaknya sudah mulai SD kelas 4, 5, 6, ini tahap yang di sini nih, sekitar kelas 4, ya, mulai kelas 4 lah, kelas 5, mulai kelas 6. Kalau yang di sini mulai dari TK sampai kelas 1, kelas 2, dan kelas 3 ya, yang di bawah ini, yang step 1. Kalau udah kelas 4, kelas 5, kelas 6, perhatikan, sistem reward point tidak berpengaruh banyak, karena mereka baik, mereka melakukan tugas-tugasnya hanya untuk mendapat reward, tapi mereka tidak mengalami perubahan habit atau kebiasaan yang baik. Menarik ya. Itu sebabnya banyak yang nanya ke saya, Pak Teguh setuju nggak dengan sistem poin di sekolahan, ya, atau sekolah minggu? Kan banyak ya, kita pakai sistem poinnya, nanti udah akhir tahun ajaran, poinnya dikumpulin. Nah, secara umum, Kohlberg bilang bahwa anak-anak yang dalam tahap kedua, dia hanya akan mendapatkan mengikuti peraturan, dia hanya akan mengikuti peraturan untuk mendapatkan reward. Dan kalau ada keuntungan buat dia. Gitu ceritanya. Nanti kalau udah remaja, lain lagi. Remaja udah nggak tertarik lagi dengan hadiah-hadiah. Mereka akan tertarik kalau mereka dianggap good boy atau good girl. Ya, good boy atau good girl.
Jadi mereka akan melakukan sesuatu kalau papa mamahnya happy, maka dia akan dianggap good boy atau good girl, dia akan lakukan begitu ya. Atau temannya. Nah, kadang konfirmitasnya atau pengakuannya bukan datang dari orang tua, datangnya dari teman. Nah, kalau udah begini, seringnya ribut di rumah. Orang tua sama anak dalam masa remaja karena anak mencari pengakuan dari temannya. Dia mau dianggap good boy oleh temannya dalam usia remaja nih ya, maka dia akan lebih ngikut temannya. Makanya kalau kelas manajemen buat anak-anak yang tunas remaja atau remaja, tekniknya harus beda sama yang kelas-kelas bawahnya. Ya, itu gambaran dari saya. Nanti kalau ada waktu kita akan bisa bahas lebih panjang lagi ya mengenai teori Kohlberg ini. Masih belum ada apa-apanya Bapak Ibu ya. Hanya sekilas di usia anak-anak sekolah minggu saja, sedikit saya kasih gambaran. Oleh sebab itu, izinkan saya berikan perbandingan gambaran antara online learning dengan offline learning. Ya, untuk manajemen kelasnya nih. Online learning itu merefer atau mengacu pada proses di mana siswa bisa dapat aksesnya, ya, bisa masuk Google Classroom kah, atau bisa download bahan pelajaran dari WhatsApp yang kita bagikan, ya, atau ketika nge-Zoom anak-anak bisa lewat kolom chat, dia bisa klik, ya, bisa klik materi belajar yang kita kirim atau lain-lain melalui kelas virtual. Tapi kalau offline learning mengacu pada kegiatan di kelas yang mengizinkan siswa melakukan pertemuan atau interaksi face to face. Jadi interaksinya langsung dengan guru dan juga dengan teman-temannya, peer groups. Menarik ya. Kalau di sini titik utamanya bisa mengakses materi pelajarannya, kalau offline learning, kalau udah dapat materi pelajaran gimana? Ya terserah dia, belajar atau enggak. Tapi kalau offline learning yang diperlukan adalah akses ketika mereka ketemu dengan gurunya. Ya, lalu kalau online learning udah jelas lah terjadinya di kelas virtual, kalau kelas offline terjadinya di kelas-kelas yang sifatnya adalah manual ya, atau ruangan kelas, gedung kelas khusus begitu. Kita lihat lagi, apalagi sih bedanya antara online dengan offline learning ya. Untuk online learning, model mengajarnya itu lebih banyak menggunakan digital ya, digital. Kalau di sini menggunakan lingkungan yang ada, yaitu papan tulis, lalu papan tulisnya bisa dicoret-coret, bisa dihapus lagi, bisa ditulis lagi, bisa dihapus lagi, dan ini memberikan interaksi kepada anaknya. Kalau kita, kayak saya nih nulis-nulis gini, emang anaknya nggak hapus nggak? Bahkan seringkali mereka ingin berinteraksi, ketika Zoom bisa dibuka, bisa dicoret-coret, anak-anak langsung coret-coret semuanya. Betul ya? Karena mereka mau interaksinya. They are looking for interaction. Inilah yang dicari oleh anak-anak. Pendeta Hendra waktu itu memulai inisiasi Zoom, Pak, mengatakan kenapa harus ada Zoom, Pak? Karena kita akan menyediakan platform online sekolah minggu yang ada interaksi. Sesederhana itu ide Pak Hendra. Ya, sesederhana itu. Oleh sebab itu buat saya ini penting sekali yang namanya interaksi sebagai kunci untuk guru bisa melakukan kelas manajemen dengan baik, ya. Lalu kemudian kalau di kelas online, guru itu tidak bisa memonitor anaknya dengan dekat, ya, nggak bisa, karena anak matiin kamera aja udah nggak bisa apa-apa. Misalnya kita nih rekan-rekan, ada rekan-rekan yang mungkin lagi sambil masak atau sambil apa ya, terus terpaksa matikan kamera. Lalu misalnya saya tiba-tiba panggil nih satu rekan, misalnya saya panggil rekannya Anggi nih, Gi, misalnya Anggi dalam posisi matiin kamera karena lagi masak nih Anggi ya. Gi, ini saya mau nanya nih, manajemen kelas menurut Anggi apa? Padahal di sana di belakang lagi masak, dan saya nggak bisa ngapa-ngapain, ya, karena kan masaknya perlu tuh di rumah. Begitu juga dengan anak sekolah minggu, mereka mungkin lagi mengerjakan yang lain dan kita nggak bisa masuk ya ke kamarnya dia untuk memaksa dia buka kamera, nggak bisa. Inilah yang membedakan sekali antara online dengan offline. Lalu kalau di online, anak-anak dituntut untuk bisa mandiri belajar, tapi belum tentu bisa. Ya, tapi kalau offline, anak-anak yang nggak mau belajar pun bisa kita tongkrongin. Anak-anak yang nggak mau baca Alkitab bisa kita pegang dan bukain Alkitabnya, lalu mereka baca di depan kita. Tapi kalau yang online nggak bisa. Begitu mereka say no, atau nggak nyalain kamera, nggak nyalain apa, mic-nya nggak dinyalain, atau pura-pura nggak nyala, atau memang internet jaringannya lagi lemah, dan
kita nggak bisa apa-apa. Ya, itu sebabnya kalau kita bicara mengenai online atau offline, bagusnya gimana Pak Teguh? Ya, kelas manajemennya sama atau beda? Pada prinsipnya sama. Hanya yang berbeda adalah interaksinya seperti apa. Maka kalau boleh saya usulkan, ya, usahakan agar anak-anak bisa sesegera mungkin kembali pada kegiatan offline dengan memperhatikan kondisi penyebaran COVID tentunya ya. Karena untuk bisa melakukan kegiatan offline ataupun datang di tempat, itu kita perlu mempersiapkan waktu yang lebih. Lalu anak-anak juga perlu perjalanan ke gereja. Artinya, anak-anak yang datang ke sekolah minggu secara offline harus benar-benar mendapatkan sekolah minggu yang dengan sengaja, intentionally disiapkan. Kita harus menyiapkannya, teman-teman. Nggak bisa, kita cuma persiapan seadanya. Persiapkan semuanya, begitu anak-anak datang. Sehingga kita masuk pada pembahasan apa itu manajemen kelas. Semua yang dilakukan guru untuk mengorganisasi murid atau mengatur murid agar rapih, menggunakan ruang, menggunakan waktu, dan material atau bahan-bahan atau alat-alat sehingga instruksi seorang guru dapat dimengerti dan dilakukan oleh siswanya. Itulah manajemen kelas. Jadi pokoknya guru pakai apa aja tuh yang ada, ruangan, alat peraga, ya, kertas, papan, proyektor kalau ada, begitu ya, TV kalau ada, gitu, untuk membuat anak-anak mengerti instruksi kita dan bisa melakukannya. Itu aja intinya, ya. Jadi sebenarnya nggak susah, sehingga kita harus lihat nih 4 karakteristik. Kalau kelasnya sudah berhasil bisa di-manage, ya. Kalau kelasnya bisa di-manage, kita lihat anak-anak yang ada di dalam kelas manajemen dengan kondisi baik, gurunya itu kalau inefektif, kalau tidak efektif, gurunya yang banyak kerja. Tapi kalau kelas manajemennya bagus, muridnya yang banyak kerja. Ya. Lalu mengenai harapan anak-anak, kalau kelas manajemennya nggak bagus, guru akan bilang, ketahui, pelajari sendiri, bab 3. Nah, ya. Tapi kalau guru yang baik akan memberitahu siswanya tujuannya apa dan bagaimana kamu bisa mendapatkan nilai yang baik dalam tes. Itu guru yang efektif. Kalau guru yang nggak efektif itu misterius. Tiba-tiba ini, tiba-tiba itu anaknya kelabakan, bingung sendiri. Ya. Lalu apalagi, kalau guru yang nggak efektif, lebih banyak menghukum tiba-tiba dengan aturan yang tiba-tiba muncul. Kemarin-kemarin nggak dikasih tahu. Misalnya, ada anak nih, kalau baca Alkitab keras, ya, tiba-tiba ngomongnya keras. Kamu karena ngomongnya terlalu keras, maka kamu tidak mendapat nilai. Loh, Bu, nggak ada aturannya. Kita belum ada perjanjian. Kurang lebih di kepala anak seperti itu. Guru yang tidak efektif, manajemen kelasnya, tiba-tiba sering bikin aturan sendiri yang ngehukum siswanya. Ya, atau bikin aturan yang membuat siswanya maksudnya supaya kapok, supaya teratur. Tapi hukumannya atau aturannya tiba-tiba muncul. Saya bicara begini, saya yakin rekan-rekan guru sekolah minggu yang mendengar ini tahu. Pasti ada 1 atau 2 rekan yang seperti itu. Demi supaya kelasnya teratur, dia takut-takuti dengan sebuah hukuman. Dan hukumannya tiba-tiba muncul. Dipikirnya itu adalah cara kreatif untuk melakukan manajemen kelas. Padahal itulah cara yang sangat salah melakukan manajemen kelas. Karena manajemen kelas harusnya adalah disiplin anak dibangun melalui rencana dan dilatih melalui tugas-tugas yang ada. Gitu. Itu bedanya. Lalu juga kelas manajemen yang tidak efektif, begini, teacher tells but does not practice. Jadi guru itu cuma ngomong, ngasih tahu. Nanti kalau ditanya, kenapa anak-anak kok nggak bisa hayat hafalan? Enggak kok, saya udah kasih tahu dia supaya ngafalin. Tapi dia tidak melatih anak-anaknya. Dia tidak mengajarkan gimana caranya menghafalkan. Ketika itu terjadi, itulah manajemen kelas yang gagal. Beda dengan guru yang melatih prosedur buat anak-anaknya. Ya, mereka dilatih gimana caranya step by step, anak nggak bingung. Di saat itulah kelas manajemennya sangat bagus. Wah, menarik ya. Udah nih, kita tambah ilmu lagi, tambah tahu lebih banyak lagi. Maka dari itu coba kita lihat ya. Ini adalah 7 hal yang ingin diketahui oleh siswa ketika dia masuk dalam kelas kita yang baru ya.
Apakah saya ada di ruangan kelas yang benar? Ya, jadi selamat datang, begitu ya. Selamat datang. Kalian ada di kelas 2 atau kelas 3 atau kelas berapa atau kelas Matius atau kelas Markus, begitu ya. Diperkenalkan dan disambut oleh si gurunya. Saya ada di kelas yang benar. Oh iya, kalian semua yang ada di sini adalah yang di sekolahnya setara dengan kelas 3 SD misalnya. Dijelaskan begitu ya, atau yang baru naik atau yang baru pindah dari luar negeri, kamu kelas berapa? Oh, saya junior ini. Oh, kamu setara dengan tahun ini kelas ini. Oh, berarti tingkatnya ini. Lalu, di mana saya harus duduk? Ada denah kelas. Atau ada aturannya, laki-laki di depan, perempuan di sini. Lalu minggu depan kita tuker ya, laki-laki dengan perempuan tukeran. Lalu minggu depannya lagi kita mix ya, gantian. Laki-laki perempuan, laki-laki perempuan. Ada aturannya. Apapun denah duduknya, yang penting adalah ada denahnya. Ya, jadi bukan masalah denahnya seperti apa Pak Teguh, denahnya harus gimana? Enggak ada masalah. Mau melingkar, mau bentuk U, mau bentuk kotak, mau bulkonah, bulat, kotak, tanda panah, boleh ya. Where am I supposed to sit? Disitulah guru harus memberitahukan. Lalu siapa? Saya sebagai gurunya. Ini Pak Teguh nih misalnya masuk. Anak-anak, adik-adik, ini adalah kelas Matius. Saya adalah Kak Teguh. Kamu boleh panggil saya akan menjadi guru kalian di kelas Matius bersama teman saya. Misalnya adalah Beni. Dengan Beni, Kak Beni, dia akan menjadi. Jadi dia akan, anak-anak akan tahu gurunya siapa. Kak Teguh ini pengajar di sekolah ini. Berikan perkenalan singkat, ya. Lalu apalagi yang anak-anak ingin tahu? Ini kelas manajemen loh, Bapak Ibu ya. Ini bagian dari kelas manajemen. Apakah guru akan memperlakukan saya seperti orang yang bermartabat, begitu ya, human being? Maka kalau kita ada hukuman, ada prosedur, itu jangan semena-mena atau jangan dibuat menakutkan, ya. Karena yang sebaiknya terjadi adalah anak-anak tahu aturannya sehingga dia ingin mengikuti peraturan karena dia ingin mendapatkan manfaatnya, bukan karena takut dihukum. Lalu apa saja sih aturan di kelas? Aturan apa saja sih Pak Teguh? Misalnya, kalau saya mau bertanya, angkat tangan dulu. Gitu tuh Kak. Ya. Lalu kalau ternyata misalnya anak-anak mau ayat hafalan, lalu siapa yang pertama duluan ayat hafalan? Yang angkat tangan duluan kah? Atau yang pertama kali berdiri dari tempat kursinya? Itu kan beda ya. Aturannya beda, kita yang harus tentukan di awal. Jangan tiba-tiba, Kak saya Kak, karena mau dapat hadiah, Kak saya Kak, kita sediain hadiah cuma 3 misalnya. Maka anak-anak akan berebut tuh ayat hafalan. Saya Kak. Yang satu sambil berdiri, satu sambil loncat-loncat. Kak saya Kak, baik karena kamu sambil loncat-loncat, maka kakak pilih kamu yang pertama. Enggak begitu. Ya, rules-nya dulu apa? Kalau yang ditunjuk pertama adalah yang angkat tangan dan posisinya rapih. Kalau kakak-kakak mau seperti itu. Kalau kakak-kakak mau bikin acaranya kreatif, yang pertama yang akan dipilih adalah yang langsung mengangkat tangannya, mulutnya diam, tapi dia langsung dadah-dadah ke kakak misalnya. Kalau mau dibikin heboh, ya bisa begitu, boleh. Yang penting apa? Ada aturannya dulu dikasih tahu. What will I be doing this year? Selama setahun ini, adik-adik mau ngapain di kelas ini? Kasih tahu. Masuknya di kalender kegiatan. Jadi nanti begitu sekarang masuk bulan Juli, kita akan mulai sekolah minggu. Lalu setiap bulan kita akan ada persekutuan misalnya, minggu ceria. Jadi adik-adik akan diundang persekutuan ya, setiap bulan hanya sekali. Dan di sana akan ada permainan, kita promoin. Lalu ya setiap bulan kita akan melakukan apa? Setiap bulan kita akan minggu ceria. Lalu nanti di hari Natal kita akan melakukan persiapan pertunjukan sejak bulan November. Kita akan mulai latihan ya adik-adik. Ada drama, ada nyanyi, ada nari. Siapa yang suka? Beritahu kakak sejak mulai bulan November. Gitu. Mereka harus dikasih tahu mau ngapain sepanjang tahun. Ya, sudahkah kita melakukannya atau dibiarin aja? Kan mereka tahu sendiri nanti Natal. Nanti juga orang tua anak sekolah minggu kan tahu sendiri. Kan dulunya mereka juga jemaat. Enggak. Siapkan kalender perencanaan setahun. Lalu komunikasikan. Itulah kelas manajemen yang baik. Lalu gimana saya bisa dinilai? Ya, dinilai itu macam-macam. Ya, ada pakai teknik pakai alat, ada pakai langsung dinilai 1 sampai 100 ya, macam-macam. Dan inilah 3 hal yang harus diajarkan kalau kelas manajemennya mau bagus. Prosedur harus diajarin. Kalau mau ke toilet, angkat tangan dulu, tunggu sama ibu atau sama kakak, disebut namanya, ya kenapa Teguh? Bu, saya mau ke toilet. Baru kamu boleh pergi. Ya, misalnya. Atau prosedur, misalnya kamu mau
mendapatkan poin untuk ayat hafalan, maka tugas kamu adalah angkat tangan dulu, ya. Alkitabnya simpen ya di depan ya, pastikan Alkitabnya terbuka, baru kakak izinkan kamu baca ayat hafalannya dan menghafalkannya. Misalnya begitu ya. Atau kalau mau disuruh baris dulu, yang sudah hafal ayat Alkitabnya, disimpan Alkitabnya di kursi masing-masing atau di meja, lalu berbaris. Yang paling depan akan dapat kesempatan pertama. Maka mereka akan berbaris dan mereka akan tahu yang di depan dia yang kesempatannya pertama. Itulah prosedur, ya. Lalu dilakukan berulang-ulang, dilatih. Ini yang namanya rutinitas. Kalau rutinitas sudah terjadi, tanpa disuruh pun akan terjadi, cuma kita kasih kode-kode sedikit aja, maka inilah yang disebut dengan disiplin. Jadi nggak ada yang namanya disiplin tanpa melewati langkah nomor 1 dan nomor 2. Kalau tiba-tiba ada disiplin tanpa melewati langkah nomor 1 dan 2, misalnya anak lagi ribut, tiba-tiba diem karena kita bentak, diam semuanya. Itu bukan disiplin, itu adalah ketakutan. Ya, takut karena ada yang marah. Ngerti ya kakak-kakak ya? Itu bedanya kelas manajemen dengan menjadi guru yang ditakuti. Seolah-olah efeknya sama, seperti lilin tadi. Seperti lilin yang tadi saya sempat pegang ya, rekan-rekan nih. Lilin ini efeknya sama. Kalau dikasih api, dua-duanya nyala. Bisa dipakai buat perjamuan, bisa dipakai buat advent, buat apa. Tapi yang berbeda kualitas di dalamnya. Kualitas pembuatannya. Yang satu lebih halus, lebih mulus. Yang satu lebih kasar sedikit, ya. Tuh, lebih kasar, cetakannya lebih berasa. Di sini ada tuh, ada garisnya. Kalau di sini diputar-putar gini nggak ada tuh. Nggak ada cetakannya, nggak kelihatan. Yang membedakan kelas manajemen yang bagus dengan yang enggak, yang satu dibangun dari dasar ketakutan, yang satu dibangun dari dasar disiplin. Beda ya, beda banget. Makanya Bapak Ibu, seringkali saya kalau ditanya, Kak Teguh, manajemen kelas gimana? Manajemen kelas agak panjang jelasinnya. Nah, inilah kesempatannya. Jadi kalau bisa dibagikan ke rekan-rekan yang lain dengan senang hati, saya izinkan gitu ya. Lalu prosedur kelas yang harus menjadi rutin, harus ya. Harus nih, bahkan di sekolah minggu juga harus ada, dibiasakan. Yaitu adalah bagaimana memulai kelas. Anaknya duduk atau kita nyanyi dulu lagu begitu ya, tenang dulu, baru pintunya ditutup, pintu kelasnya ditutup supaya nggak ribut dengan kelas-kelas lainnya. Lalu kita mulai kelas dengan doa dulu kah? Siapa yang pimpin doa? Gurunya kah atau anaknya kah? Itu semua prosedurnya diajarin dulu. Lalu gimana kalau kita gurunya mau bikin kelasnya tenang? Misalnya anak-anak pakai kode ini yang paling sering nih, misalnya kalau saya kan di GKI misalnya, anak GKI maka semuanya akan melakukan silent clap. Silent clap itu sudah dikenal di umum mana. Misalnya itu adalah teknik menggunakan cue atau menggunakan kode, ya, menggunakan gerakan. Kita sebut kodenya, mereka merespon kita dengan gerakannya. Itu adalah cue. Atau ada juga perhatikan tangan kakak. 3, 2, 1. Q-nya, semakin kecil suara kakak, semakin kecil angka yang dihitung. Ya, salah satu nih, kalau nggak suaranya kecil, nomornya semakin kecil, maka suara kita juga, suara kalian juga menjadi semakin kecil. Ya, itu adalah cara membuat kelas tenang. Ya, banyak tekniknya, banyak, bisa search di YouTube. Lalu kemudian apalagi yang diperlukan? Kalau anak-anak bingung, gimana caranya nanyanya? Ke siapa nanyanya? Ke temen kah? Atau ke gurunya langsung? Atau ke siapa? Lalu panggilnya apa? Kakak, bapak, ibu? Kalau di GKP ada teteh gitu ya, akang, teteh, atau ece gitu ya. Itu boleh. Abang, kakak, kalau di HKBP silakan. Kalau di gereja yang Chinese community, koko, cici, silakan. Sebutan-sebutan itu diperkenalkan. Laushe atau apa, itu silahkan diperkenalkan. Itu sebabnya ini merupakan bagian dari bagaimana mereka tahu minta tolongnya ke siapa, sebutannya apa. Ya. Lalu kemudian bagaimana kalau anak-anak harus bergerak di dalam kelas, dan bagaimana kalau ada alat peraga yang harus dibagikan. Mereka duduk atau mereka maju ke depan tanpa beraturan, lalu diserbu kitanya karena kita seneng nih, rasanya kayak artis seneng kalau diserbu, tunggu, padahal acak-acakan kertasnya, yang harusnya seorang satu jadi seorang ada 2. Karena kertas warnanya bagus. Aku mau yang merah, enggak aku suka merah, rebutanlah merah, padahal tinggal 1. Kacau kan kelas manajemennya. Maka
harus diatur pergerakan siswa ketika membagikan alat-alat peraga. Ya, kok penting sih kata gue? Penting, karena seringkali buat kita dianggapnya itu mah unintentional, nggak usah disengaja juga langsung jalan aja, common sense. Enggak common sense. Buat anak-anak, lingkungan baru, aturan baru, cara baru. Ya. Dan terakhir, bagaimana mengakhiri kelas? Doa, persembahan, atau apapun. Nah, seperti itu dulu ya. Kak Anggi, gimana? Kita buka dulu sesi pertanyaan dulu, kalau misalnya ada, atau mau saya lanjutkan dulu sedikit sampai akhir, baru kita akhiri begitu ya. Baru maksudnya ke Q&A. Gimana, Kak Anggi? Silakan. Oke, terima kasih Kak Teguh. Nah, Kakak, kita buka sesi pertanyaan dulu aja kali ya Kak Teguh. Siapa tahu Boleh. ada yang mau tanya. Silakan, mungkin Kakak ada yang mau disampaikan atau misalnya ada mau bertanya, boleh langsung open mic aja. Nah, ini kayaknya Kak Margareta udah open mic. Silakan Kak. Dari tadi sih sebenarnya, dari awal juga saya udah, bukannya apa-apa sih ya. Salam, selamat sore. Saya dari GKPS Cikoko. Tadi sambil mengerjakan sesuatu, nih baru selesai. Di gereja saya tuh, saya sebenarnya masuk di pelayanan sekolah minggu sejak 2015. Jadi waktu itu saya masuk, setahun nggak lama saya jadi koordinator kelas 56 gitu kan. Nah jadi sampai baru pergantian, baru tahun ini saya tetap ngajar di kelas besar sih. Yang saya mau tanya berarti tadi kesimpulan dari yang Pak Teguh bilang, karena kan di tempat saya tuh kayak saya nih, saya jadwal bulan Agustus tuh cuman kemarin tanggal 7. Jadi nanti ada lagi nanti tanggal September. Berarti peraturannya masing-masing kakak beda-beda atau yang netapin tuh koordinator atau seperti apa gitu. Terus masalah yang duduk-duduk tadi itu, ini kan saya punya anak remaja 2. Mereka selalu keluhannya gini, udah datang, terus duduk, ayo adik yang belakang pindah depan gitu kan. Jadi sering banget bentar suruh pindah ke depan, aduh malas banget gitu. Padahal udah belakang tuh memang udah kosong, depan udah penuh, tapi ini masih ada yang kosong nih ya, yuk pindah. Nah seperti itu bagaimana gitu. Terima kasih. Baik, Kak Anggi, tolong ingatkan saya pertanyaan yang pertama, saya udah lupa nih, saya jawab dulu ya pertanyaan kedua ya. Ada tekniknya Kak, dalam kelas manajemen itu pakai teknik dan tips dan trik ya. Kita harus pinter-pinter. Yang pertama, kalau anak-anak datang terlambat lalu duduknya sengaja terlambat. Kenapa kalau terlambat duduknya di belakang, Kak? Kan nggak mungkin di depan. Ya. Yang datang pertama seolah-olah dapat hukuman karena dia jadi duduknya di depan. Kurang lebih begitu kalau anak remaja ini jadi masalah nih. Dan mereka tricky. Jadi mereka akan berlomba datangnya lebih terlambat. Kebayang ya, Kak ya? Makin diperpanjang, makin panjang, makin terlambat anak-anak. Kalau Kakak merasakan apa yang saya rasakan, ya ada triknya. Jumlah kursinya dipas, Kak. Kalau bisa, diperkirakan anaknya jumlah berapa yang datang, -1 aja, takut ada yang nggak datang. Jadi jumlah kursinya akan ngepas. Silakan, kamu boleh pilih tempat kursi yang paling enak. Lalu posisi duduknya, kalau boleh dibuat setara. Jadi maksudnya duduk dimanapun akan setara. Kenapa? Misalnya formasi U atau formasi melingkar, itu setara, Kak. Mau duduk di sebelah sana setara. Nggak ada yang di belakang, nggak ada yang di depan. Judulnya semua di depan. Atau kalau mau dibuat 2 lingkaran berbaris gitu ya, itu masih oke. Karena mereka kalau mau sembunyi di belakangnya susah. Jadi duduknya jadi dibikin agak renggang, jadi yang satu itu nggak bisa sembunyi di belakang badan temennya, Kak. Itu agak setara, bisa setara. Kalau nggak bisa dibikin melingkar, gimana Kak Teguh? Kalau nggak bisa dibikin melingkar, duduknya itu kakak harus batasi bagian mana yang boleh diduduki, tempati bagian mana yang enggak. Misalnya ya dibikin pembatas atau dibikin hiasan lain, sehingga atau ada kakak pendamping yang lain dudukin di belakang. Nggak boleh ada yang di belakangnya si kakak yang main gitar misalnya. Ya, kakak main gitar di belakang nih posisinya. Itu bisa pakai teknik itu, Kak. Karena saya udah kebayang kalau anak remaja, dia tahu yang datangnya terlambat duduknya di belakang. Saya maunya di belakang. Jadi kenapa harus datang cepat? Ya, belum lagi kalau duduk di depan sering disuruh baca, Kak. Kalau gerak dan lagu malunya setengah mati karena di dekat guru. Itu dia anak laki-laki. Maka dari itu, kalau boleh usul saya dibuat duduknya setara. 1 meja, misalnya 4 meja, Kak, dirapetin. 4 meja kan meja sekolah itu biasa kecil-kecil. Kalau gereja itu biasa pakai gedung sekolah kayak atau gedung apa, mungkin mejanya ada yang kecil gitu ya, bikin duduknya tuh kayak konferensi meja kotak, bukan meja bundar. Itu setara juga, Kak. Jadi mereka bisa nyimpen Alkitab, tapi mereka berhadapan itu setara. Mau duduk di mana aja, sama aja. Gitu.
Itu usul dari saya. Yang pertama Kak Anggi, tadi pertanyaannya apa ya? Yang pertama itu tentang aturan ya, Kak Margareta. Oh iya, yang kalau gurunya ganti-ganti. Oke, saya ingat ya. Baik, Kak, seharusnya idealnya nih ya, kan kadang-kadang ada gereja yang punya gurunya banyak, sehingga bisa ditempatkan setiap guru tuh tugasnya beda-beda idealnya. Ada yang gurunya nggak bisa banyak, yang ada ya udah syukur ada. Itu pun ibu rumah tangga, itu pun bukan guru, jadi nggak ada knowledge-nya ya. Kakak ngerti ya, kebayang ya. Kita setiap gereja beda-beda, maka ada bisa diakali begini. Guru sekolah minggu membuat semacam rapat bersama dulu untuk menyepakati tahun ini prosedurnya mau gimana ya. Jadi siapapun yang ngajar, mau tanggal berapapun, prosedurnya akan bareng-bareng. Jadi saya kalau boleh sampaikan titip salam, yang paling baik adalah anak-anak mengalami perintah yang sama, prosedur yang sama. Kalau beda-beda, ayo yang duduk di belakang atau ke depan, nanti guru yang lain biarin aja. Nanti mereka akan mulai bandingin, siapa ya gurunya? Oh, kalau si ini saya datang ke gereja, kalau enggak saya nggak datang. Kakak ngerti ya? Kita ngalamin ya, di lapangan tuh begitu loh. Itu sebabnya kenapa kelas manajemen sangat penting untuk dilakukan. Ya, biasa kalau saya kasih pelatihan yang waktunya bisa misalnya Kak Teguh pelatihan dari pagi sampai sore ya. Kan biasa gitu kalau guru sekolah minggu itu nggak sampai nginep. Kenapa? Karena banyak punya anak. Jadi kalau mau hari Sabtu di villa mana, pagi sampai sore kan gitu ya biasanya. Langsung praktek kita, langsung diskusi. Kalau mau beri salam gimana? Jadi kayak di sekolah, Kak. Jadi kalau kakak bingung, patokannya gimana Kak Teguh? Mungkin di gereja ada satu yang jadi guru di sekolah, nah tanya aja, prosedurnya apa, rutinnya, misalnya memberi salam. Ya. Lalu kalau kita ditambah ada yang berdoa, kalau berdoa itu siapa aja, by absen, ataukah gurunya milih random, gitu ya. Kalau by absen, enak. By absen itu artinya tanggal sekian, nanti yang minggu depan mau tugas, sudah ditulis nih, seorang ini tugas. Jadi udah nggak random. Kalau random, nanti anak-anak itu semoga nggak dipilih, semoga nggak dipilih. Bukannya semoga dipilih, semoga nggak dipilih ya. Itu dia, Kak. Karena nggak siap kan ngedadak doa gitu. Nah itu yang harus ini. Intinya yang saya usulkan untuk classroom manajemen, alangkah baiknya kalau rekan-rekan guru sekolah minggu ada satu pertemuan besar di awal tahun untuk merencanakan pertemuan orang tua. Kapan? Temanya apa? Mau dikasih seminar kah? Atau cuma ngobrol-ngobrol aja atau perjamuan kasih misalnya. Ya. Lalu yang harus dibahas adalah prosedur di dalam kelas mau seperti apa. Mulai dari rebutan ayat hafalan kah? Cepet-cepet? Ataukah mau diatur ayat hafalan seperti apa? Atau semua anak yang bisa menjawab itu akan mendapat poin? Atau gimana itu disepakati dulu. Ya. Lalu jangan sampai kalau orang Bandung bilang adu gelis. Adu gelis ini gini Kak. Lomba cantik ya, adu gelis. Tapi ini dalam arti yang agak negatif. Kenapa? Misalnya begini. Dengan niat baik, kakak sekolah minggu yang satu kalau datang itu kalau ada hadiah bagi-baginya permen. Harganya 5.000 isi 10. Kan murah ya, kayak 5.000 isi 10. Ada kakak lagi yang satu kalau dapat bisa jawaban, dia siapin 10 McDonald ya, hamburgernya. Kan beda, Kak. Beda servis ya, benar nggak Kak? Sehingga kalau si kakak yang bawa hamburger ya, wah anak-anak itu kan nurut, diem semua. Anaknya kakak sekolah minggu yang cuma bawa permen, kan beda perlakuan anak-anak. Nah ini menjadi perlu disepakati, classroom management. Kalau mau disepakati, semua reward, sumbangan atau donasi itu dikumpulkan dulu. Lalu kakak-kakak yang mau pakai siapa, di booking dulu. Kakak ini mau pakai, oke, 3 unit pensil, 3 unit penggaris, jadi semuanya kebagian nih kakak-kakak gitu. Itu jauh lebih baik dan lebih terencana buat anak-anak. Mungkin begitu Kak usul saya. Tapi tidak menutup kemungkinan ya kalau ada yang kreatif atau apa. Silakan Kak, masih ada pertanyaan boleh Kak? Iya, maksudnya gini, jadi kalau yang disinggung Pak Teguh tadi, ibu rumah tangga saya guru sekolah minggu ibu rumah tangga. Baik. Pas berarti ya. Dan di tempat saya tuh memang terbatas ya orangnya. Jadi kadang kalaupun sudah dijadwal bisa jadi saya menggantikan juga. Bisa jadi ntar 2 minggu berturut-turut, 3 minggu saya terus kan gitu. Betul. Karena mungkin saya yang ibu rumah tangga, yang lain kerja mungkin nggak sempat persiapan. Nah, terus kalau yang masalah hadiah itu memang, jadi kalau di kami tuh ya sebelum pandemi sih ini ya, khususnya sebelum pandemi, setiap awal tahun, nah kalau kami tuh awal tahunnya bukan tahun baru, tapi kenaikan kelas. Jadi di bulan Juni tuh perpindahan kelas. Jadi biasanya ada sih memang pertemuan untuk bikin program, tapi lebih ke membuat program, nah, bukan aturan-aturan tadi itu. Jadi kamu kelas 5-6 programnya apa nih sepanjang tahun gitu.
Sabtu ceria. Tapi ya sebatas itu, bukan yang tadi membahas reward disiapkan oleh pengurus. Jadi kalau di tempat saya kan gitu ya, pengurus sekolah minggu. Nah, jadi kalau kayak saya sendiri ya inisiatif jadinya untuk menyediakan reward ya karena saya hobi kreativitas bikin gelang ya saya buat gelang saya bagi kan gitu. Sementara di tempat lainnya saya lihat kakak-kakak nggak pernah kasih reward gitu. Jadi nggak enak juga, nanti kesannya kayak saya cari hati adik-adik kan gitu kan jadinya. Nah, jadi memang masukan yang bagus sih menurut saya sih kalau ibaratnya. Dan tahun ini kami belum ada sih tuh ngomongin program, udah semenjak pandemi nggak ada bikin program karena memang kelasnya juga lagi renovasi gitu kan. Jadi kelasnya anak remaja tuh dipakai aula juga tuh Kak. Jadi agak-agak ribet juga tuh tadi ngatur-ngatur itu gitu ya. Bahkan di kelas yang kelas gabungan ya antara kelas 1 sampai kelas 6 SD juga setiap hari Minggu berubah. Dihitung dulu nih anaknya nih. Kalau yang banyakan di kelas 5-6 nanti yang kelas 5-6 di kelas yang ini gitu. Jadi masih aur-auran nih semenjak pandemi nih. Waduh kacau deh. Jadi kami tuh ya udahlah kadernya dulu sih. Tapi dengan prinsip manajemen kelas ini memang harus demi mengajarkan anak-anak disiplin sih. Ya mana tahu nanti suatu saat Pak Teguh kami undang deh buat teman-teman. Tadi saya udah share di grup saya karena memang penting banget kalau menurut saya sih ya. Materi ini penting banget. Apalagi mengajarkan disiplin itu sangat penting sekali. Terima kasih. Makasih Kak. Jadi ada istilahnya pelayanan itu siapa yang lebih berharga? Orang yang jago dalam pelayanan atau orang yang mau memberikan hatinya dalam pelayanan? Kita tahu semua jawaban Tuhan adalah seperti kepada si janda miskin, ya. Itu yang lebih mulia. Tetapi akan lebih baik lagi begitu kita terjun, nah, kita bisa improve di mana lagi. Jadi Kak, sebenarnya saya bisa bantu lagi nanti misalnya. Udah aja kalau kelasnya sedikit pakai karpet aja Kak. Misalnya kelas anaknya sedikit, nggak apa-apa. Jadi duduknya setara ya. Dalam arti setara ya. Kita berdiri tuh kelihatan semua, nggak ada yang bisa sembunyi di belakang dan kita ngaturnya gampang. Mau bikin lingkaran atau apa, itu masih bisa. Tetapi alangkah lebih baiknya kalau saya bisa sempat mampir nih. Nanti saya lihat, oh kursinya ternyata segini. Oh kursinya yang kecil, ada kursi yang tinggi, ada kursi yang pakai papan kan macam-macam nih kondisinya. Kita bisa variasiin dengan barang-barang yang ada. Lalu masalah apakah gitar tersedia di satu kelas ataukah satu gitar gantian nih, ya tergantung siapa yang anaknya paling banyak, atau nyanyinya di awal semua digabung, atau dari masuk udah mulai dipisah. Setiap gereja punya prosedurnya masing-masing, itulah yang mungkin pentingnya yang namanya ada pertemuan di awal. Mungkin begitu Kak. Terima kasih buat sharingnya, saya mendapat informasi satu lagi. Boleh tahu kepanjangannya GKPS Kak? GKPS itu Gaya Suku, Gereja Kristen Protestan Simalungun. Jadi cabangnya di HKBP. Yes, salam buat teman-teman di GKPS ya Kak ya. Suatu hari kalau cocok jadwalnya ya, kita mampir. Oke, Kak Anggi, kita lanjutkan lagi aja Kak Anggi ya, sedikit. Oke, baik. Rekan-rekan, sahabat-sahabat, kalau ada pertanyaan, jangan segan ya, langsung tulis di kolom chat juga boleh kok, nggak dilarang ya. Mumpung gratis ya, betul ya Kak Anggi ya, gratis ya. Yes, oke, rekan-rekan. Inilah cara mengajarkan prosedurnya. Berhubung nanti ini akan dibantu di-upload di YouTube, rekan-rekan nggak usah takut, bisa ditonton ulang. Ya. Yang pertama, explain atau menjelaskan. Tugas menjelaskan itu yang paling utamanya adalah rekan-rekan atau guru sekolah minggu itu harus memberitahu dulu, menceritakan dulu, mendefinisikan dulu apa yang anak-anak perlu lakukan. Jelaskan. Contohkan model dan demonstrasikan prosedurnya. Jadi anak-anak melihat dulu. Anak-anaknya di sini masih pasif, ya, masih pasif. Dia hanya melihat gurunya yang aktif. Guru yang aktif. Nah, di sini gurunya yang aktif. Lalu tahap kedua rehearse. Rehearse itu dipraktekkan, dilatih. Anaknya mulai aktif di sini ya, rekan-rekan ya. Gurunya yang agak pasif. Saya sedikit ini ya, saya undo dulu. Gurunya juga aktif deh di sini. Gurunya aktif karena dia harus ikut memperbaiki. Lalu kalau muridnya ada yang salah, dia samperin muridnya, lalu dicontohkan begini loh cara jalannya, begini loh begini. Kalau di lorong sekolah nggak boleh lari-lari, kalau di lorong gereja nggak boleh lari-lari, kamu harus jalannya tenang. Begitu ada yang lari-lari, sini diulang lagi ya, dari ujung sambil tenang. Tangannya simpen di mulut, jarinya, lalu kita jalan misalnya. Begitu caranya. Lalu gurunya aktif, muridnya aktif. Ya.
Lalu kalau yang tahap ketiga ini sudah dilakukan berkali-kali, ya, kita tanpa kehadiran kita cukup kita ingatkan, kita berikan semangat. Di sini gurunya baru pasif, muridnya yang sudah aktif bisa sendiri. Jadi gitu tahapnya, rekan-rekan ya. Inilah tahap kalau kita mau mengajarkan anak-anak manajemen kelas. Nggak bisa, orang Bandung bilang nggak bisa ujuk-ujuk, nggak bisa tiba-tiba. Ya, mereka harus dijelaskan dulu. Tahap pertamanya kitanya yang aktif, anak yang pasif. Tahap kedua dilatih, rehearse, ya. Kitanya yang aktif, anaknya juga aktif. Dan terakhir diperkuat saja, reinforce, diingatkan, yaitu kitanya pasif, baru anaknya aktif. Ya, kalau anaknya belum aktif, ya kitanya nggak boleh pasif. Berarti kita masih ada di tahap sini, rekan-rekan. Ya, kitanya harus tetap aktif ngajarin ke anak-anak. Begitu. Entah itu aba-aba diam, aba-aba mereka mau menjawab pertanyaan, aba-aba mereka mau mengambil kertas alat peraga, kalau ada art and craft-nya, begitu ya. Aba-aba macem-macem itu harus dilatih dulu. Maka dari itu sebenarnya gampang kakak-kakak. Kalau kakak-kakak udah tahu kuncinya bagaimana melakukan kelas manajemen, ya ini dia 3. Explain, jelaskan, rehearse, latih, lalu diperkuat, reinforce. Bisa pakai hadiah, bisa dengan pujian. Ya. Lalu apa lagi nih? Ini adalah tips rahasia kalau ngajarin kelas manajemen nggak membosankan. Makanya tadi kalau ada pertanyaan, nanti pas di training itu kita ngajarinya dengan cara yang menyenangkan, dengan cara agak mainkah, dengan alat-alat misalnya. Kalau kita mau diam, misalnya kakak mau pakai gambar speaker dicoret, gambar kayak tanda volume dicoret, di print gede gitu ya, sebesar A4. Lalu kalau kita mau minta diem, ditunjukin gambarnya. Tunjukin, mereka diem. Lalu kalau mereka mau boleh bicara, maka tunjukin gambar yang speaker yang enggak dicoret. Warnanya hijau, kalau ini misalnya warnanya merah. Kalau diem di sini, mereka suruh ngobrol. Ayo, kita latihan ya. Adik-adik ngobrol. Ngobrol. Lalu lihat nih kakak. Kakak akan tepuk sekali, dan kamu lihat aba-aba apa yang akan kakak berikan. Siap? Merah. Yang merah berarti diem. Langsung diem semuanya. Tanpa kita ngomong set ya, mereka akan diem. Lalu siap ya. Siap ya. Kalian boleh ngobrol lagi begitu hijaunya muncul. 1, 2, 3. Tukar yang begini. Yang hijau di sini. Mereka langsung boleh ngobrol lagi, ketawa. Siap ya kakak mau tukar lagi ya. Set. Mereka dilatih dulu dengan menyenangkan dan kita sekali-kali jebak. Siap, begitu harusnya kita tuker yang ini, kita begini, lalu kita ganti dengan dua-duanya. Nah, bingung kan? Ada hijau, ada merah kan? Kita main sambil mereka menyenangi prosesnya. Ini tipsnya, ya. Engaging activities. Jadi perintahnya apapun, kita harus bisa melatihnya dengan cara yang menyenangkan. Maka mereka akan berubah menjadi anak yang sangat disiplin. Percayalah, rekan-rekan. Tipsnya adalah, kalau ada anak di kelas yang ribut atau ngeganggu ya, kita harus handle dengan caranya kita harus tetap fokus pada tugas di kelas. Jadi jangan dimarahin anak, karena kalau kita marahin anak di depan kelas atau negur anak depan kelas, pekerjaan yang sedang dilakukan pasti berhenti. Semua akan memperhatikan teguran kita dulu. Maka tugas kita sebagai guru nggak boleh memberhentikan tugas. Off task itu nggak boleh, harus on task ya. Fokus untuk satu kelas, jangan hanya untuk satu anak aja. Jadi kalau ada anak yang ribut, bukan dibiarkan tetap ribut, samperin. Lalu kalau boleh pundaknya ditepuk sedikit ya, tepuk, bukan ditepuk keras gitu. Jangan, kalau itu marah. Kita tepuk aja. Kalau dia lagi ribut, dia lagi ngobrol nih, kita tepuk. Sambil kita terus bercerita, Musa begini sambil jalan, sentuh ya. Dia tahu dia lagi ribut, kita sentuh, dia diminta diem. Itu akan membantu sekali anak tetap fokus tanpa mempermalukan si anak yang lagi ngobrol. Cukup disentuh aja begini ya. Sehingga kalau sampai anaknya nggak bisa diem, kita yang hening di depan. Itu tips yang paling penting. Nggak boleh sambil marah-marah. Karena nggak boleh emosi. Jadi caranya kita yang diem. Begitu kita diem, sekelas langsung nungguin. Kok tiba-tiba diem? Langsung semuanya diem. Itu sangat efektif. Ya, itu kalau udah caranya udah nggak bisa yang lain lagi. Ya, lalu begitu kita diem,
ngomongnya agak bisik. Kan semuanya udah tenang nih. Jangan lagi ribut, kita bisik-bisik, jangan. Ya, tunggu sampai semuanya tenang, begitu tenang. Adik-adik, tahukah bahwa ada sebuah rahasia ayat Alkitab yang membuat seorang Musa bisa menjalani tugas dari Tuhan Allah dan dia berani membebaskan bangsa Israel. Mari kita lihat ayat Alkitabnya. Pakai bisik-bisik. Itu teknik loh, Kakak. Itu teknik dan bisa dipakai, ya. Lalu instruksi, kalau kita sedang mengajarkan sesuatu dilakukan berulang, double check. Apalagi sering-sering kakak-kakak keliling ruangan. Saya perhatikan setiap kali saya observasi atau diminta untuk membantu guru sekolah minggu, biasanya mereka jarang keliling ruangan. Hanya keliling pas bagian gunting-gunting saja. Atau pas bagian art and craft. Tapi selebihnya enggak. Di saat itu terjadi, anak-anak yang duduk di belakang akan bikin ulah. Karena kita enggak keliling ruangan. Lalu dicek. Kalau mereka ada tugas, dicek pekerjaannya, dikomentari dengan positif. Ini bagus nih. Kalau ada anak yang guntingnya nggak bener nih, guntingnya pelan. Wah, hebat, kamu bersemangat. Terus gunting, kamu pasti bisa. Kita nggak bilang, ya lelet amat kerjanya, gunting aja mencong-mencong. Nggak begitu. Ya, kita berikan kata-kata positifnya. Lalu non-verbal cues, ajarkan mereka dengan kode-kode tangan. Sepakati, kalau angka ini, kalau tangannya begini, apa kodenya. Kalau mau ke toilet, atau diem, kita misalnya minta mereka diem, bisa begini. Ya, kalau begini berarti diem. Atau kalau kita mau gini, oh berarti kita minta semuanya lipat tangan. Bisa aja, apapun itu, macam-macam ya. Dan banyak ide-ide kreatif di YouTube. Jaga kelas nyaman. Kalaupun kita lagi kesel, enggak boleh emosi. Itu sebabnya, kakak-kakak, yang paling susah adalah kalau ada kakak-kakak guru sekolah minggu yang latar belakang keluarganya, kalau bicara tuh memang keras-keras. Memang gayanya teriak-teriak. Loh, nggak salah, hatinya baik. Tapi anak-anak yang datang dari latar belakang keluarga bicaranya halus-halus, dia merasa itu lagi dimarahin. Itu yang jadi masalah, dan itu disebut dengan culture shock, Bapak Ibu ya. Itu yang disebutnya, maka tugas kita sebagai guru melatih nada bicara itu wajib. Karena apa? Yang kita ajarkan latar belakangnya berbeda dari kita. Belum tentu sama. Maka kita lah yang harus menyesuaikan diri dengan anak. Karena anak adalah subjek belajar, bukan objek belajar. Kalau objek belajar, dia yang harus ngikutin kita. Tapi karena kita tahu kita guru sekolah minggu, mereka adalah subjek yang sedang belajar firman Tuhan, maka kita yang menyesuaikan dengan si anak. Ya, begitu. Rencanakan dengan baik, alat peraga, ayat hafalan, pilihan cerita, ilustrasi cerita, video klip YouTube yang mau dipakai, gamesnya apa, seperti apa, berapa menit, nggak boleh lebih dari sekian menit, semuanya direncanakan dengan baik. Lalu kitanya harus percaya diri. Apa yang bisa membantu percaya diri? Saya berikan tipsnya, yaitu adalah tampil cantik dan tampil cakep. Salah satunya, ya. Jadi pentingnya kita melayani dengan kondisi yang baik. Rambut disisir rapi, buat laki-laki rambutnya rapi, atau dicukur kumisnya atau jenggotnya, begitu ya. Jangan datang dengan kondisi yang seniman, kan saya seniman, begitu. Itu akan membantu kita lebih percaya diri. Seperti itu ya, kakak-kakak ya. Dan hafalkan nama anak-anak kita. Jangan panggilnya, kamu tuh si itu. Siapa yang rambutnya panjang itu siapa? Jangan begitu. Ya, lebih baik kita berbisik ke teman sekolah minggu kita, teman guru sekolah minggu yang tahu namanya. Siapa namanya ini? Lalu kita panggil nama dia dengan baik. Itu jauh lebih baik. Ya. Nah, ini adalah ide-idenya. Good deed wall, prayer roll, ini semua bahasa Inggris, nanti saya akan tunjukkan foto-fotonya ya. Baik, saya akan beritahu kalau karena kita zaman hibrid, sedikit saja pengetahuan bahwa nomor 1 media sosial yang paling banyak menghasilkan uang atau digunakan oleh orang tetap nomor 1 Facebook, nomor 2-nya YouTube, dan TikTok ada di nomor 5 ya penggunaannya, Instagram juga. Ini adalah sekedar info saja. Facebook itu masih tempat yang terbaik untuk engagement dengan orang-orang dewasa, rekan-rekan ya, dengan orang-orang yang usianya dewasa. Lalu YouTube ini hampir semua usia, tetapi 81% penggunanya orang dewasa. Dan kontennya macam-macam, semua ada ya. Lalu WhatsApp itu digunakan kalau kita perlu menjaga komunikasi, engagement ya, engagement.
untuk menjaga informasi tetap tersampaikan atau materi PDF itu bisa dikirim lewat WhatsApp. Tapi dia nggak bisa digunakan untuk kayak nge-Zoom seperti ini. Ya, saya dulu pernah bikin WhatsApp seminar, ya, seminar namanya Kulwap, kuliah lewat WhatsApp. Nah, menarik. Jadi saya melakukan seminarnya lewat WhatsApp. Asli rekan-rekan, pakai WhatsApp, nggak pakai Zoom seperti ini. Ya, nah itu menarik sekali. Itu bisa dipakai. Tetapi memang kita butuh latihan juga untuk mengoperasikan materinya dan banyaknya verbal audio. Di situ tantangannya. Ya, itu sempat 2 tahun itu booming, Kulwap, dan itu saya melakukannya juga. Instagram. Ini baik sekali kalau pengguna yang kita sasar adalah di bawah 35 tahun. Ini adalah market terbesarnya. 67% usia 18-24 tahun penggunanya. Dan generasi Z serta milenial yang terbanyaknya. Lalu kalau TikTok, dia melejit siap menyusul dan bahkan feeling saya sudah menyusul Instagram. Dia kuat di basis marketnya generasi Z, engagement-nya lebih besar dari Pinterest, karena setiap sesi rata-rata orang berkontak dengan TikTok itu 11 menit per sesinya. Itu tinggi, ya, itu tinggi. Karena biasanya platform kayak gini pendek-pendek, karena hanya berapa detik ya. Kalau ini lama. Ya, makanya ini sebut dengan TikTok itu sebagai sebuah medsos yang paling mempengaruhi di dunia juga, ya. Oleh sebab itu penting untuk kita ketahui. Pengaruhnya apa, Pak Teguh? Pengaruhnya, rekan-rekan, kelas manajemen bisa memanfaatkan bikin konten podcast ataupun video-video kreatif lewat platform ini, Facebook, YouTube, WhatsApp, atau TikTok. Yang saya sarankan adalah YouTube dan Instagram yang paling umum. WhatsApp udah pasti, ya. Dan ini kalau ada yang berminat untuk membuat podcast, podcast bisa dibentuk dalam banyak pilihan format. Buat apa sih Pak Teguh nampilin seperti ini? Ini adalah salah satu cara kreatif untuk kita menyediakan konten buat anak-anak supaya nggak bosen di kelas terus. Kita bikin podcastnya anak-anak yang diwawancara atau anak-anak yang mau wawancara. Siapa yang diwawancara bisa orang tua murid, papa mamahnya, direkam, lalu diupload sama kita, tinggal diedit sedikit. Itu bagus banget dan pasti bakal ditonton minimal oleh anak-anak lagi. Dan itu akan menjadi nilai edukasi yang kuat sekali. Tinggal polanya, mau dibikin monolog, interview, naratif, hostnya banyak, saling saling tektokan ngobrolnya, atau mau round table, atau mau dokumentari. Macam-macam saya tidak bahas di sini. Kalau ada waktu, silakan mengundang satu rekan saya namanya Dr. Christian Fredina. Dia memang baik sekali dalam hal pelayanan ministry dalam hal teknologi. Ya, ini adalah contoh gambar-gambar yang ingin saya bagikan sebelum saya mengakhiri sesi ini. Ini adalah GKI Sulung, tempat sempat saya 2 tahun ada di sana, ya, melayani. Ini adalah dibikin peta, prayer of wall. Ini doa untuk bangsa. Jadi ada peta dimanfaatkan dengan post-it. Mereka anak-anak menulis doanya lalu ditempelkan di daerah yang mereka ingin doakan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan memberikan kekayaan. Dia tempelinnya dekat Papua. Tapi juga kata dia, kita berdoa negara Indonesia masih ada koruptor, narkoba, dan hal jelek lainnya. Ya Tuhan, tolong berkati negara ini. Keren ya? Keren nggak? Apa enggak hati kita tuh merasa, ih keren banget anak-anak kita ternyata mau berdoa. Kalau disuruh maju ke depan kan nggak mau. Ya, kakak-kakak ya. Susah banget disuruh maju ke depan. Itu sebabnya bikin tembok atau wall of prayer seperti ini dengan cara kreatif. Lalu kita mau bikin apa lagi? Bikin gambar globe, ngeprint besar, lalu mereka tempelin pakai post-it-nya. Itu post-it-nya di ujung-ujung sana banyak ya. Apalagi yang bisa dilakukan? Prayer wall-nya bisa begini, pakai post-it juga, tapi gambarnya seperti ini. Boleh nggak? Boleh banget. Kalau yang tadi pakai peta, ya, mau doain Indonesia. Kalau ini silahkan mau doakan apapun, kesehatan, saudara kita atau apa boleh. Lalu ini buat absensi ya atau identitas. Biasanya pakai foto di kelas, kalau ini pakai cap tangan supaya mereka tahu nama anaknya siapa. Ini biasanya buat anak-anak yang kelas kecil, kakak-kakak ya. Ini adalah wall of birthday supaya tahu siapa yang ulang tahun. Nanti namanya ada ditulis, setiap lilin ini adalah nama anak-anaknya. Nanti mereka akan dimasukin seperti ke dalam kantong kakak-kakak. Jadi kue-kue, gambar kue-kue ini, si lilin ini bisa diselipkan ke atasnya, ini dimasukin ya, atau kalau nggak ditempel di depannya kalau ada magnet gitu. Macam-macam tekniknya, silahkan. Yang penting anak-anak bisa menempelkan namanya sendiri di bulan di mana dia berulang tahun.
Begitu. Idenya begitu, dan ini sangat membantu karena ada elemen kinestetiknya, ada elemen visualnya, ya. Ini dua komponen pembelajaran yang penting sekali. Tinggal yang auditorinya. Auditori pakai musik, ya, bisa. Oke, kebayang ya kakak-kakak ya. Ini ide-idenya, banyak sekali. Saya mau tunjukin lagi, masih banyak, ya. Ini untuk anak-anak juga pakai namanya, mereka pakai karakter hewan. It's okay. Nah, ini namanya untuk absensi kehadiran. Jadi untuk absensi kehadiran, setiap kehadiran sekolah minggu, kotak ini kosong. Lalu mereka akan mengisi namanya, kotak nama ini, tempat mereka datang. Kalau ada pembatas bukunya, maka dia hadir. Kalau dia nggak ada pembatas bukunya, maka dia belum datang. Ini belum datang. Ini belum datang. Ini belum datang. Yang ini udah datang. Ini udah datang. Ini hadir nih. Ini hadir, ya. Siapa yang ngisiinnya? Anak-anak. Jadi sebelum masuk ke kelas, mereka ditugaskan seru-seruan, ambil pembatas buku, lalu mereka cemplungin ke dalam kantongnya. Maka mereka kalau datang sekolah minggu, langsung mintanya datang pagi, nggak mau terlambat. Karena mereka mau main dulu, cari namanya dan masukin. Ketika sebelum diberlakukan ini, anak-anak yang datang terlambat, antang-antang aja, biasa-biasa aja, nggak ngerasa salah. Kalau begini, anak-anak tuh pengen datangnya lebih pagi, lebih cepat ke sekolah minggu. Ya, menarik ya kakak-kakak ya. Ini kalau ini pakai gambar kereta api, ya, untuk kehadirannya. Yang hadir boleh masukin namanya di kereta api. Kalau belum hadir nggak boleh, gitu ya. Oke. Lalu ini mau bikin giliran jadwal piket, doa penutup, bagi aktivitas, dan lain-lain. Begitu kakak, kalau ada perlu bereskan kursi atau matikan lampu atau apa, itu boleh ditambahkan, ya. Ini versi lainnya, pakai kantong juga. Menarik ya. Nah, ini buat reward. Kalau ada anak yang menghafalkan ayat hafalan, maka mobilnya ditarik, naik satu level. Kalau dia bantuin hapus papan, naik lagi. Lalu ada nama, ini setiap mobil itu ada namanya ya, nama anak. Si anak ini nanti ngebantuin temennya ayat hafalan atau pinjemin bolpen, dia dapat mobilnya maju satu. Ternyata dia hari itu nggak ngerjain yang lain lagi, maka mobilnya cuma naik sampai segini. Ada anak lagi yang naik, bantuin lagi, dikasih poinnya pakai mobil. Nanti di bagian atas, ya, di bagian ujungnya ada tulisan kalau si mobilnya sudah berhasil mencapai garis finish. Lalu ngapain di garis finish? Misalnya kita ada party sedikit, bagi-bagi keripik kentang. Nggak mahal, tapi nanti kita bagi keripik kentang, setiap anak boleh bawa minuman masing-masing. Buah Vita, Fruity, atau apa, bawa, kita sekolah minggu yang sediain keripik kentangnya. Misalnya begitu, ya. Itu adalah ide-ide yang bisa saya bagikan hari ini. Oleh sebab itu, rekan-rekan, silakan. Kalau ada hal yang masih mau ditanyakan mengenai teknisnya, silakan ditanyakan. Kalau ada yang mau ditanyakan lebih dalam lagi, kalau waktunya masih ada, saya akan jawab juga. Terima kasih. Kak Anggi, saya kembalikan dulu ke Kak Anggi. Oke, terima kasih Kak Teguh. Nah, kakak, silahkan nih kakak, kalau misalnya mau ada pertanyaan lagi, silahkan kakak bisa langsung open mic aja, langsung bertanya ke Kak Teguh. Mungkin ada pengalaman atau mungkin ada hal-hal yang mau ditanyakan lebih dalam lagi, silahkan ya kakak-kakak. Kak Teguh nih ada pertanyaan nih dari Kak Margareta lagi, ada contoh ruangan katanya Kak. Kira-kira ada nggak? Oke. Kak Margareta, maaf, ada contoh ruangan maksudnya seperti apa? Boleh diperjelas sedikit? Ini kan di tempat saya kan lagi ada rencana perbaikan sekolah minggu. Iya. Jadi yang kemarin tuh ya ruangannya gitu aja, polos, karena udah sempat libur kan ya, online kemarin 2 tahun gitu. Jadi mungkin mau saya coba kasih ke ngurus, kalau nanti jadi perbaruan ruangan tuh yang bagus gitu maksudnya. Ya, karena kemarin tuh ya nggak tahu kenapa lah gitu ya, ruangan TK. Tadi kan saya lihat tuh di depan tuh ada ruangan TK Batita tuh ya. Sekilas doang tuh mau screenshot udah kelewat. Tempat kamu tuh itu sempat jadi tuh ruang TK tuh ditaruh juga tempat penyimpanan apa gitu. Jadi kayaknya teman ruangannya kurang, ya itu tadi, kurang manajemen tadi itu gitu. Jadi apakah ada contoh gambar ruangan yang bisa buat Baik, makasih Kak. Jawaban saya banyak sekali contohnya, kakak tinggal search aja classroom gitu ya. Nanti kakak bisa tahu. Tapi yang harus ada biasanya adalah
storage room, storage kabinet, lemari penyimpanan buat alat-alat dan lain-lain supaya nggak usah kececer kemana-mana. Jadi satu ruangan kelas, satu storage kabinet itu perlu. Lalu kemudian kabinet ini macam-macam Kak. Kalau mau di breakdown banyak tuh, buat kertas warna, buat alat warna, buat apa itu masih bisa lagi buat buku-buku stok di kelas yang bisa dibaca anak ya, itu boleh. Lalu kemudian yang diperlukan lagi adalah layout tempat duduknya, Kak. Layout tempat duduk, tempat beraktivitas, apakah mau disiapin buat art and craft itu ada meja khusus, karena tinggi anak-anak usia idealnya kalau misalnya budgetnya ada, anak-anak usia seberapa itu mejanya tingginya sekian, nggak bisa disamain, Kak. Lalu kalau bisa jangan ada edge atau pinggiran-pinggiran yang tajam. Jadi kalau bikin siku-siku, kalau boleh, nggak boleh, harus ada yang melengkungnya. Itu sebabnya kalau ada meja kursi yang sekolah-sekolah yang pesan gitu ya, yang besar-besar, mejanya tebal karena nanti dia melengkung. Kalau terlalu tipis nanti dia tajam kan. Mau melengkung gimana nggak bisa, nanti terlalu sharp ke si anaknya. Lalu syaratnya si kursi itu bisa kuat. Jadi patokannya orang dewasa berdiri di situ jatuh nggak gitu, rusak nggak. Nah biasanya sampai segitunya kalau kakak tanya ya standarnya seperti apa. Jadi lebih kepada furniture. Kalau ruangan biar aja Kak, kotak begitu nggak apa-apa kok Kak. Ya, lalu ada trik lagi. Biasanya kalau ruangan gereja baru aja dibikin renovasi, lalu dicat. Masa temboknya mau dicoret-coret ya kayak, apalagi hasil karya anak bagus-bagus mau kita pajang. Ada triknya. Kakak lapis aja itu bisa pakai wallpaper. Jadi asumsinya kita kalau udah rusak wallpapernya aja diganti. Ya, jadi tembok nggak usah dicat nggak apa-apa. Atau kalau sudah dicat, udah aja Pak dilapis Kak pakai plastik bening aja, plastik sampul, satu tembok begitu dilapis. Jadi kalau mau ditempel-tempel apa silahkan, mau dicat pakai cat akrilik silahkan gitu ya, mau ditempel pakai solasi apa udah. Jadi pakai plastik Kak. Kami kalau di sekolah ada bagian tembok yang nggak boleh diotak-atik, tapi kalau anak TK kan butuh dekorasi. Nah biasanya pakai teknik itu Kak. Jadi boleh ditempel-tempel apapun di situ, stiker, cabut lagi, apalagi nggak apa-apa. Apalagi kalau digosok gitu kan, kalau plastik disemprot pakai sabun, semprot pakai minyak kayu putih supaya lemnya hilang nggak masalah. Wong temboknya aman kok gitu. Itu mungkin Kak ya yang bisa saya bantu Kak. Warna-warni papan itu perlu ya. Kalau ada papan, lalu papan untuk menempel. Nah biasanya pakai softboard. Softboard itu macam-macam. Mau paling murahnya beli ini aja Kak, beli styrofoam. Dilapis pakai kain flanel hitam atau kain hitam aja. Jadi kalau ditusuk-tusuk tuh kelihatannya bagus, nggak kelihatan styrofoam banget gitu. Mungkin itu Kak usul dari saya. Oke. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Kak Margareta dan Kak Teguh untuk jawabannya. Silakan buat kakak yang lain, di sini ada Kak Yanti, Kak Dinar, Kak Pini, mungkin boleh mau bertanya atau mau sharing juga mengenai pengalaman mungkin di gereja masing-masing. Silakan saja ya kakak-kakak. Jadi kita masih ada kesempatan waktu untuk tanya jawab. Jadi silahkan boleh dipergunakan nih untuk diberikan, mungkin kakak ada kepikiran sesuatu gitu ya, atau mau memberikan ide, boleh banget, siapa tahu ini juga jadi pembelajaran untuk kita semua gitu ya. Nah Kak Teguh, aku jadi sedikit kepikiran nih Kak, mumpung belum ada yang tanya, aku jadi tanya juga deh. Nah Kak, kalau misalnya nih, kan kita lagi ada di dalam situasi hybrid, terus kakak tuh, misalnya kalau untuk di online mungkin kita udah mulai terbiasa ya, karena situasinya juga lagi, udah cukup lama lah gitu ya Kak. Nah, menurut Kak Teguh sendiri nih, kan tadi kita lagi dalam fase perpindahan menuju offline gitu ya, atau di kelas. Kalau misalnya Kak, dalam situasi prokes gitu ya Kak, ada nggak ide untuk misalnya memberikan sebuah manajemen kelas gitu, tapi dalam situasi yang masih taat prokes gitu Kak. Mungkin ada ide untuk mungkin dari cara bersalaman, kan kita juga harus dipikirkan kembali gitu ya, nggak boleh bersentuhan dan lain-lainnya. Kira-kira ada nggak Kak ide untuk dalam masa transisi prokes kayak gitu Kak? Baik, ada idenya Kak. Untung ditanyain sama Kak Anggi. Teman-teman, kan kalau susah itu, yang bikin susah itu kalau kita terpaksa harus nge-zoom lagi misalnya ya. Ini ngomong Zoom, belum pakai YouTube ya.
ngomong Zoom itu masih bisa interaksi, masih bisa interaktif. Triknya adalah misalnya kakak-kakak, ini ceritanya saya mau cerita nih. Baik, adik-adik semuanya, kita akan berikan salam ke kiri dan ke kanan. Tapi tunggu ya, kakak mau rekam, kita mau upload sebagai tanda bahwa kita saling mengasihi. Jangan lupa ya, kita tos dengan kiri dengan kanan. Nanti begitu di video akan seru sekali ya. Yuk sama-sama kita bikin tos yang paling seru di anak sekolah minggu gereja ini. Siap ya, hitungan ketiga kita rekam nih ceritanya. Begitu kita rekam, mereka akan terpicu untuk melakukan kegiatan yang seperti benar-benar pura-puranya gitu ya. Gini tos. Lalu kakak-kakak juga bisa misalnya kita mau mengoperkan sebuah benda, tapi pakai Zoom ya. Ini saya punya bungkus ini ya, pasta gigi nih. Saya mau operkan ke sini misalnya. Nanti bungkus pasta giginya ini yang Gi ya. Nah, sini Gi. Masih sini ya. Anggi di sebelah sana. Ya. Jadi tinggal ambil barangnya, saya ini nanti ambil ke situ. Bikin seru-seruan, Kak. Bikin seru-seruan begitu. Yang penting kuncinya adalah di interaktifnya. Itu untuk pembukaan awal. Lalu bagaimana cara membuat kelas manajemen supaya mereka mau engage, mereka mau terlibat dalam kegiatan. Ini pakai trik misalnya begini. Baik ya adik-adik ya. Sekarang Kak Teguh mau kasih satu pertanyaan yang bisa dijawab itu dengan satu skor, yaitu adalah 10 poin. Tugas kalian mengumpulkan 500 poin misalnya. Berarti kan harus ada 50 jawaban benar nih. Dan tugas kalian sebanyak-banyaknya menulis di kolom chat kata lain dalam bahasa lain yang artinya adalah terima kasih. Langsung tulis tuh di kolom chat. Thank you, bonjour, apa tuh? Sheshe ya. Terus apalagi tuh? Mau liate. Terus apalagi itu semua muncul tuh. Belum, baru 3, baru 30, baru 300, ayo sampai 500. Mereka cari di Google ya. Mereka akan berinteraksi, nulisnya di kolom chat. Menarik, kenapa? Begitu mereka mau berinteraksi, engagement dengan kita, maka kita akan dengan mudah mengatur manajemen kelas berikutnya. Jadi, baik adik-adik. Sekarang semuanya kita hitungan ketiga, matikan mic. 1, 2, 3, go. Ayo, siapa yang ini? Kita tinggal berikan begitu, anak-anak langsung ikut loh, kakak-kakak. Itu serunya kalau pakai online ya. Lalu kalau misalnya kakak-kakak, prinsipnya begini, mereka dilatih dulu. Ada aturannya, misalnya kita mau, baik adik-adik, kita mau latihan prosedur bagaimana mematikan mic atau gimana supaya tenang. Maka begitu Kak Teguh bilang, kalau 3 kali, maka semuanya harus matikan mic. Kita coba ya, yuk semuanya buka mic. Siap ya, begitu buka mic kan ngobrol sana-sini, suara tepukan akan lebih keras dan sepertinya dan nggak nunjukin kita marah-marah kan ya. Kalau semuanya diem kan nggak gitu juga ya. Kalau bisa langsung merekanya matikan mic. Wah hebat ini, kita puji satu-satu, kita puji. Oke. Wah sayang nih, tadi baru 20 detik. Bisa nggak ya kalau kita 5 detik langsung semuanya tutup mic. Kita coba sekali lagi ya. Target kita 5 detik adik-adik. Jadi kita membantu mereka untuk mengetahui bahwa kita maunya tuh cepat responnya dengan cara permainan. Gitu mungkin Kak Anggi ya. Tips lainnya masih banyak Kak, masih banyak banget ya, masih banyak banget tipsnya. Silakan Kak, yang lain dulu kalau ada pertanyaan. Oke, terima kasih. Nah, kakak tuh, silakan nih kakak. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi, mungkin kakak nih baru kepikiran, wah nih tadi ada dibahas ini nih. Boleh deh, langsung ditanyain aja ke Kak Teguh. Mungkin kalau misalnya kakak agak kerepotan mungkin atau misalnya nggak bisa open mic, silakan boleh juga di dalam chat box-nya ditulisin apa pertanyaannya atau mungkin akan ada saran dan lainnya, silahkan saja. Kak Teguh, nanti bahan ini apakah boleh di-share? Tentu saja boleh buat yang hadir hari ini dengan senang hati. Begitu kakak-kakak ya. Spesial, eksklusif buat kakak-kakak semuanya. Nanti dalam bentuk PDF ya, supaya nggak kegedean filenya. Oke, siap. Ya. Kak, maaf Kak, saya lagi mau nanya. Oh boleh Kak, boleh Kak. Saya ini muridnya aktif banget, pinter-pinter banget gitu kan. Saya ngajar udah berapa kali kemarin, ada satu cowok, kebetulan dia cowok sendiri, yang lainnya cewek di kelas 5-6. Jadi tuh aktif banget. Jadi gimana Kak? Terus kalau ini ada gimana Kak? Saya belum selesai, sudah nanya udah 10 kali. Jadi tuh saya jadi agak, jadi gini, jadi kan kalau di kelas kita tuh
pas masuk untuk kelas 1 sampai kelas 6 SD itu nggak langsung dipisah, digabung Iya. dulu, kan. Nah, setelah persembahan baru pisah kelas. Nah, jadi tuh saya pas begitu masuk kelas, ya itu tadi kesalahannya, lupa bikin aturan. Kalau mau bertanya gini, kalau ini saya lupa. Jadi langsung dah kita berdoa, yuk kita baca Alkitab. Jadi sepanjang saya bercerita tuh dia bertanya aja terus gitu. Akhirnya, waduh, saya mau bilang enggak, ya itu gimana ya kalau kita bilang jangan nanya kan gak enak juga, ya kan. Terus kalau kita jawab dia terus, pertanyaan tuh kayak kemarin gitu, kita bahas tentang tanah, terus saya ceritain tentang hewan-hewan yang dulu banyak, terus tiba-tiba dia bertanya gini, Kak, dinosaurus zaman sesudah Adam apa sebelum Adam gitu, sebelum Nuh apa sesudah Nuh gitu. Waduh, terus dia nanya lagi, Kak, kenapa nama-nama dinosaurus tidak ada di Alkitab? Kayak begitu kan, gimana ya? Baik, Kak Margareta, ini pertanyaan luar biasa. Pertama, teori penciptaan di Alkitab itu akan berbenturan dengan apa yang diajarkan di sekolah, seperti teorinya Darwin, evolusi, ya, kemudian penciptaan, dinosaurus, dan lain-lain. Ya. Kak, kalau boleh saya usul ke kakak-kakak yang dimanapun ini, mungkin bisa mencari narasumber yang memang ahlinya dalam penelitian teologi untuk ini. Nanti kalau bisa Bina Warga mungkin bahas juga mungkin ya. Rasanya Pak Hendra pasti punya nih orang yang tepatnya. Nah, itu untuk membekali kitanya. Jadi kalau isinya mungkin perlu ada orang yang lebih mengenal kontennya. Tetapi kalau caranya nanganin, nah saya jawab sekarang ya Kak ya. Jadi untuk anak yang ngangkat tangan lagi, ya, itu kita bisa jawab begini. Baik, kakak jawab ya setelah kakak selesai bercerita. Kakak jawab ya setelah selesai. Jadi ini tidak menggunakan kata negatif. Kita nggak nolak dia, karena kalau nolak di depan kelas, dianya malu. Pasti dia malu, ya. Itu sebabnya dalam pendidikan do not use negative words. Ada teorinya begitu. Kita pakai kata-kata positif. Baik, kakak jawab setelah kakak cerita. Kita teruskan dulu ya. Begitu. Itu trik yang pertama. Trik yang kedua, jangan diwaro, ya. Dengan nggak diwaro, nggak digubris gitu ya. Dia tahu bahwa dia kalau nanya percuma berikutnya. Ya. Atau kita jelaskan. Baik, kamu udah bertanya 2 kali. Itu bagus banget. Itu bagus sekali. Kakak mau kasih kesempatan kalau ada orang lain yang bertanya. Kalau kamu yang masih mau tanya, kakak jawab setelah selesai cerita. Diperjelas, kalau itu diperpanjang, ya, diperjelas. Tapi dia tahu kalau dia angkat tangan lagi berikutnya, dijawabnya nanti setelah cerita. Itu yang harus disampaikan Kak, sepertinya. Karena anak aktif seperti itu, kalau ditolak dia akan merasa kecewa, apalagi ngelihat kakak sekolah minggu yang seharusnya menerima dia apa adanya gitu ya. Tapi di sisi lain kita harus melakukan kelas manajemen. Jadi kelas manajemen bilang teorinya yang gitu jangan diwaro, Kak. Yang itu namanya disruptive behavior, tingkah laku yang mengganggu kelas. Itu tidak boleh ditanggapi. Kalau ditanggapi itu seperti memberikan bahan bakar disiram ke api sekam. Makin semangat, Kak. Makin semangat dia nanyanya ya. Makin diwaro. Apalagi begitu kita makin kesel. Udah, jangan nanya aja. Wah, itu kita memberikan perhatian ya. Bensinnya disiram dengan lebih banyak lagi. Itu teori di kelas manajemen. Itu sebabnya Kak Margareta jangan pernah takut untuk mencoba. Prinsipnya satu, gunakan kata positif. Jadi kita jangan tolak, tapi gunakan kata positif. Atau sambil ditepuk pundaknya. Ah, keren banget nanyanya. Tunggu sebentar ya, nanti beres cerita. Sambil ditepuk gitu ya. Soft. Kalau di kelas. Kalau di sini, matiin aja mic-nya, Kak. Kalau pakai Zoom, kan nggak pusing ya. Mic-nya di-mute aja, nggak pusing, Kak. Nggak pusing. Oke, setidaknya itu yang bisa saya bagikan, Kak, supaya kebayang. Nanti kalau kita kontak nih, kalau kita ada ketemu offline, itu saya langsung ajarin posisi berdiri, posisi nyentuhnya, bagian tangan mana aja yang bisa disentuh. Kalau gurunya cowok, yang nggak boleh sentuh yang mana ke muridnya. Karena guru cewek sama guru cowok beda konteksnya. Kalau ibu-ibu, nyentuh anak mau usia berapa aja nggak akan dicurigai. Anak cowok nyentuh anak cewek usianya wah itu panjang. Nah itu nanti kalau ketemu langsung kita bisa dijelaskan lebih enak gitu. Semoga kebayang ya Kak ya. Makasih Kak, pertanyaannya keren banget Kak. Oke, baik. Terima kasih untuk Kak Margareta. Wah, banyak sekali nih. Aku jadi
mengetahui bahwa di setiap gereja pasti punya pengalamannya sendiri-sendiri gitu ya Kak Teguh. Jadi berbagi pengalaman juga, jadi tahu nih, oh ternyata ada situasi-situasi yang mungkin kakak yang lain tuh tidak menemukannya dalam gerejanya, tapi di sini kita jadi bisa berbagi dan saling tahu nih. Wah, luar biasa. Terima kasih untuk Kak Margareta dan Kak Teguh juga terima kasih. Gi, Ya. Anggi. Mm-mm. Kalau yang OCD nih, Oh, obsesif kompulsif, ini pasti minta dilurusin nih Kak. Ya. Dari tadi miring nih. Pasti kalau ada yang ini kenapa sih miring? Saya aja nggak ngeh ya. Saya udah konsen sama materi. Biar ketahuan siapa yang OCD, siapa yang enggak ya. Wah, saya jadi ikut-ikutan. Ini kayaknya Kak miring deh, Kak. Miring ini, dari tadi miring nih. Bakal mengganggu sekali keseimbangan ini. Ya. Oke. Kak Teguh, terima kasih. Ini ada sedikit ucapan terima kasih nih dari Kak Pini. Jadi katanya terima kasih Kak Teguh, materinya sangat bermanfaat. Mohon maaf terlambat masuk link. Terima kasih untuk materi yang diinformasikan melalui file. Nanti kami memerlukannya sekali. Terima kasih Kak Teguh. Ya, boleh Kak. Oke, Kak Teguh, mungkin Kak Teguh boleh sambil share materinya. Kakak, saya akan memberikan ada sedikit form evaluasi yang mungkin kakak bisa tolong bantu isi untuk evaluasi kami Bina Warga untuk kedepannya. Mungkin dari kakak ada yang mau memberikan masukan terkait harapan-harapan untuk acara-acara selanjutnya atau untuk acara ini mungkin ada masukan, silakan aja kakak boleh tuliskan. Dan bisa diisi juga ya di dalam link ini. Oke. Oke, jadi silakan kakak minta tolong untuk bisa mengisi form evaluasi dan silakan saja kalau misalnya mau memberikan untuk ada mungkin kayak tadi Kak Teguh sempat kayak bilang, wah nih seru nih kalau ada yang bicara tentang menghubung gitu ya antara saintis gitu dengan teologinya tuh bisa ada jembatannya gitu. Oke, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi atau masih mau ada pertanyaan lagi, boleh ditanyakan sambil mengisi form evaluasi, silakan saja ya kakak-kakak. Nah, kira-kira dari Kak Teguh sendiri nih, ini kayaknya sih udah nggak ada yang mau nanya lagi nih Kak. Mungkin nanti Kak Teguh bisa sekalian share. Oh, di pojok kiri ada kontaknya Kak Teguh juga ya, tadi di slide aku sempat lihat. Mungkin nanti kakak ada yang mau langsung kontak dari media sosial juga boleh. Nah Kak Teguh, sebelum ada pertanyaan lagi atau enggak, tapi boleh nggak Kak Teguh kasih sedikit nih, mungkin ada closing statement, silahkan Kak Teguh. Oh baik, makasih Anggi. Baik, rekan-rekan guru sekolah minggu, pertama-tama jangan segan kalau mau menghubungi saya ke Kak Anggi aja. Nanti Kak Anggi akan kasih nomor saya ya. Terus kemudian yang berikutnya kakak-kakak, classroom management itu buat saya pribadi itu adalah sebuah seni, bukan sebuah pekerjaan yang prosedural dan membosankan. Karena saya kalau bikin anak-anak diam, misalnya yes sir, saya akan bilang attention please. Mereka akan berbaris seperti tentara gitu ya. Ini banyak teknik yang dipakai variasinya, tapi semua dilakukan secara menyenangkan. Disinilah seninya. Sehingga kalau boleh saya katakan seni ini mirip seperti ketika memainkan lagu. Izinkan saya menampilkan sebuah lagu yang saya sukai gitu ya. Kak Anggi, apakah familiar dengan lagu ini? Sebentar ya. Tulisannya kebaca nggak Kak Anggi? Kebaca kok Kak, kebaca. Nah, kebaca ya. Nah, ini kan lagunya itu You Are Strong, I'm Weak gitu ya, kalau nggak salah dalam versi bahasa Inggrisnya. Rekan-rekan mungkin bisa tahu kalau saya mainkan lagunya seperti ini, bisa saja nih ya. Kau perkasa, ku lemah, gitu ya. Jauhkan ku dari
cari celah. Hatiku amat tentram asal aku dekat padamu. Gitu ya. Itu lagu pertama, Kak, dengan aransemen seperti itu. Tetapi ketika kita bicara keindahan lagu, kalau seandainya saya sedikit mainkan, saya rencanakan aransemennya, petikannya saya rencanakan lagi, main seperti ini, Kak. Apa yang ingin saya sampaikan, Kak? Yang ingin saya bagikan, ada sebuah lagu yang menguatkan saya. Tetapi kalau seandainya kita bisa aransemen, kalau kita bisa rencanakan dengan lebih rapih lagi, begitu ya, latihan lebih banyak lagi. Saya juga kalau mainnya latihan lebih banyak, tentu lebih lancar lagi, begitu ya. Maka kelas manajemen yang buat banyak orang itu sebenarnya nggak penting, justru akan membuat sekolah minggu kita jauh lebih indah. Maka dari itu, izinkan saya menutup sesi kita hari ini dengan sebuah pesan bahwa kelas manajemen yang terindah adalah kelas manajemen yang dilakukan oleh seorang guru sekolah minggu yang memiliki rasa seni tinggi, mengetahui bahwa indah sekali ketika anak kita diatur, dilatih untuk menjalani keteraturan. Karena Tuhan kita sendiri adalah Tuhan yang memiliki keteraturan dalam alam semesta. Semoga apa yang dibagikan hari ini dapat menjadi berkat buat kita semua dan Tuhan memberkati. Makasih Kak Anggi, makasih kakak-kakak. Sampai ketemu lagi ya. Wah, luar biasa. Boleh kita kasih reaction untuk Kak Teguh? Wah, keren banget. Terima kasih Kak Teguh untuk webinar hari ini. Pastinya bermanfaat banget buat kakak-kakak yang sudah hadir. Kakak ini dia penghujung dari webinar kita hari ini. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih juga nih buat kakak-kakak yang sudah berpartisipasi, meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan kami, dengan Kak Teguh juga gitu ya. Jadi silakan saja. Nah, kalau misalnya kakak-kakak yang tadi mungkin ada ketinggalan atau mungkin kendala di jaringan, naik turun, webinar hari ini sudah kami rekam dan nanti akan kami upload ke dalam YouTube di Bina Warga. Nah, kakak bisa kunjungi, di sini ada link tree-nya Bina Warga. Kami punya produk buku, ada di dalam website Tokopedia, dan kami juga punya fanpage Facebook, kami punya media sosial Instagram. Mungkin kakak bisa follow dan bisa ikuti gitu ya. Nanti setiap ada pembinaan akan kami share di dalam website dan di dalam media sosialnya Bina Warga. Jadi kakak boleh langsung ikut gitu ya. Jadi bisa nggak ketinggalan berita dan informasi gitu. Nah, untuk rekaman juga silakan di situ udah tersedia juga untuk link YouTube Bina Warga. Nanti kakak bisa lihat-lihat tuh di dalam YouTube Bina Warga ada beberapa kategori untuk pembinaan parenting atau untuk guru sekolah minggu. Silakan kakak bisa nonton dan kakak bisa belajar bersama di dalam YouTube-nya Bina Warga. Lalu ketika kita hari ini sudah bicara tentang manajemen kelas, nah kakak-kakak di minggu depan kami Bina Warga juga menyelenggarakan sebuah pembinaan webinar yang berkaitan dengan pendidikan. Nah, jadi kakak bisa ikut. Nah, ini dia untuk tanggal 21 dan 28 Agustus. Jadi kakak bisa tes apa sudah keluar atau Masih proses, Kak. masih Sudah proses? keluar. Ya.
Nah, udah muncul. Oke, sudah muncul. Nah, ini kakak-kakak, jadi di minggu depan akan ada pembinaan seputar Gereja Ramanak juga dengan tema pendidikan restitusi bersama dengan Ibu Welin Han, konsultan pembelajaran Ditjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Silakan kakak bisa ikut di link yang sama, tapi kalau misalnya kakak mau scan barcode lalu mau share poster ini untuk bisa dibagikan ke rekan pelayanannya juga boleh. Untuk tema ini akan dibagi menjadi 2 part. Akan ada part 1 di tanggal 21 Agustus di jam 5 sore, dan part 2-nya di tanggal 28 Agustus jam 5 sore juga. Jadi jangan sampai kelewatan ya kakak, bisa bergabung kembali di dalam link yang sama. Oke, kakak, ini sudah menjadi penghujung acara kita. Sekali lagi, kami Bina Warga mengucapkan terima kasih untuk Kak Teguh, untuk ketersediaan waktunya, dan juga untuk kakak-kakak yang sudah hadir. Mungkin boleh minta tolong ketersediaan Kak Teguh untuk menutup dalam doa. Silakan Kak Teguh. Terima kasih Kak Anggi. Sebelum saya doa, saya harus promosiin. Karena ini kan Ibu Welin Han itu dosen saya. Saya belajar dari beliau, rekan-rekan. Honestly speaking, ya, saya waktu usia berapa ya, 30-an lah ya, masih muda ya. Itu saya begitu melihat Bu Welin, saya langsung fixated, saya langsung mau kayak dia. Dan sampai hari ini kami berhubungan baik, dan beliau sangat dipakai tim khusus konsultan dari Kementerian Pendidikan Indonesia. Jadi kalau rekan-rekan bisa, pastikan jangan sampai terlewat sesinya Ibu Welin. Ya, dan kita mau bersyukur buat sesi kita sore hari ini. Izinkan saya pimpin doa buat kita semua. Mari kita berdoa. Rekan-rekan, kita berdoa untuk keberadaan kita hari ini, sore hari ini, sampai malam ini. Tuhan yang pimpin, Tuhan yang berkati dengan waktu kita. Biarlah apa yang sudah kita dengarkan hari ini bisa dibagikan kepada sahabat, rekan pelayanan lainnya, baik di sekolah maupun di gereja. Biarlah ini menjadi berkat buat kita semua. Bapa di surga, kami berdoa biarlah kiranya Engkau mampukan kami, Engkau kuatkan kami untuk melakukan pemberitaan firman Tuhan dengan jauh lebih baik lagi kualitasnya, agar anak-anak bisa mengerti firman Tuhan dengan jauh lebih baik lagi, sehingga kami memiliki generasi gereja yang kuat. Melalui kelas manajemen ini, biarlah sekolah minggu dibangun di atas dasar batu karang yang kuat. Hanya di dalam nama Yesus kami memohon berkat dari Tuhan untuk kami bisa memiliki hikmat menguasai ilmu kelas manajemen dengan baik dan bisa membagikannya pada sahabat-sahabat kami, rekan-rekan pelayanan kami di gereja. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih. Amin. Terima kasih Kak Teguh. Terima kasih Kak Teguh. Tuhan Yesus memberkati pelayanannya. Sama-sama. Makasih ya Kak Dinar ya. Thank you ya. Sama-sama. Terima Baik. kasih Bina Warga juga. Ya, kakak-kakak, nanti kalau misalnya untuk bahan, Kak Teguh bisa kirim ke Bina Warga dulu, nanti biar kakak-kakak yang hari ini hadir, silakan kontak Bina Warga ya, di nomor yang sudah tersedia di dalam link tree Bina Warga. Nanti boleh mintakan saja, saya peserta dari acara tanggal 14 Agustus, begitu, nanti akan kami kirimkan secara personal. Oke, itu aja dari saya. Terima kasih kakak-kakak. Selamat melanjutkan aktivitas. Selamat hari Minggu. Selamat hari Tuhan Yesus Minggu. memberkati. Sampai jumpa. Selamat hari Minggu semuanya. Thank you. Ya, thank you.